Usman. Baik. Bersama kita juga Ya, sudah Pak. ada Pak Indra Khairajaya. Beliau adalah Ketua BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, Pak Nadiasmo. Ya, Pak Indra. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Indra? Nanti kapan-kapan saya main ke sana ya. Ya, saya bisa main ke Aceh ya, Pak. Ya. Pak Indra, apa kabar? Kemudian bersama kita juga sudah ada Bapak Arif Agus, Kepala Perwakilan BPK RI Aceh. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum, Pak. Pak Arif Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif Agus, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Dan tentunya Pak tuan rumah Pak Ketua IAI Wilayah Aceh, Bapak Dr. Nadir Syah, Pak. Silakan Pak Nadir. Pak Nadir Syah. Ini yang luar biasa Pak Nadir Syah, apa namanya, terus campaign dan selalu BA. Luar biasa Pak Nadir ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak Fazli ya nih Pak. Saya Fazli Pak. Ya Pak moderator nih Pak Fazli. Terima kasih. Ya. Insya Allah peserta kita sudah 277 yang sudah hadir di ruangan ini, juga ditambah dengan para viewer di YouTube. Insya Allah akan disampaikan nanti kode link YouTube-nya kepada kita semua. Sekarang sudah jam 8.55, insya Allah 5 menit lagi kita akan memulai kegiatan ini. Mohon izin Prof, kita hanya bisa ngopi secara virtual dan Bapak-Bapak sekalian. Kalau ya, saya juga ngopi dulu. Nanti kopi Aceh akan kita kirimkan Pak. Pada kopi Acehnya enak sekali Pak Bali. Enak sekali kopi Aceh itu. Atau teh tarik, kalau teh tarik Aceh juga enak ini. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Izin Pak Ketua IAI, apa bisa kita lakukan saja sebagai pembukaan untuk kita siapkan Pak? Baik Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di virtual ini, di Zoom Inari IAI Wilayah Aceh untuk pendidikan berkelanjutan seri pertama kita dengan tema implementasi pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dalam upaya terbebas dari korupsi di era COVID-19 dari Kota Banda Aceh untuk Indonesia. Selawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mardiasmo, MBA, CA. Terima kasih yang telah bersedia untuk bergabung dengan kegiatan kita. Penghormatan saya kepada Ketua IAI Wilayah Aceh, Bapak Dr. Nadir Syah, SC, MSc, AK, CA. Dan yang mulia para pemateri, Bapak Haji Aminullah Usman, SC, AK, MM, sebagai pemateri Wali Kota Banda Aceh. Kemudian yang kedua Bapak Indra Khairajaya, SEAK, CPA, KIE, Kepala Perwakilan BPK Aceh. Kemudian yang ketiga Bapak Arif Agus, SEAK, MM, CPA, CSFA, sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh. Dan yang paling saya cintai dan banggakan para peserta kegiatan webinar ini, teristimewa buat para pengurus IAI wilayah Aceh, wilayah Provinsi Aceh yang telah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan ini. Bapak, Ibu sekalian, izinkan saya untuk memulai kegiatan ini dengan mari sama-sama kita membaca Ummul Quran untuk mendapatkan berkah, dan kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan yang lain untuk melakukan penyesuaian. Dengan niat yang baik, ilah hadafiniyah, hilqaniku salihah, al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk men-share screen kegiatan pertama kita ini dengan menampilkan apa-apa saja yang akan kita jadikan posisi kegiatan kita yang pertama ini. Kegiatan kita ini kita sebut sebagai implementasi pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dalam upaya terbebas dari korupsi di era COVID-19 dari Kota Banda Aceh untuk Indonesia pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020. Izinkan saya untuk pertama membacakan tata tertib kegiatan kita, bahwa telah berkumpul lebih dari 300 partisipan, hari sekarang terdata 303 partisipan yang masuk dalam Zoom Min hari ini. Saya akan membacakan tata tertib, walaupun sebenarnya tata tertib ini telah kita bagikan kepada semua peserta, bahwa posisinya kita berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nanti telah ditetapkan ada 12 co-host yang akan memandu acara ini kalau terjadi hal-hal berupa posisi tidak terkoneksinya jaringan internet kita. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar. Kemudian pada saat presentasi nanti akan semua peserta akan pada posisi yang di mute untuk soundnya, dan hanya para pembicara saja yang posisinya on untuk menyampaikan materinya. Insya Allah di akhir kegiatan ini kita akan melakukan pembagian sertifikat secara virtual, khususnya kepada para pemateri, kemudian secara simbolis kepada salah satu peserta. Dan alhamdulillah ada peserta kita yang dari Papua Barat, dari Inspektorat Provinsi Papua Barat. Kemudian nantinya kita juga akan memberikan beberapa links yang kaitannya dengan kegiatan ini. Selanjutnya adalah agenda kita. Sekarang kita telah memulai posisi yang pertama, telah masuk registrasi peserta. Saat ini saya sedang menyampaikan ucapan selamat datang buat kita semua dan penyampaian materi. Kemudian nanti setelah ini akan ada pengantar dan sambutan dari Ketua IAI Wilayah Aceh. Setelah itu kita akan mendengarkan keynote speak dari Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Mardiasmo MBA PhD. Kemudian setelah itu secara simbolis kita akan memberikan sertifikat kepada Pak Mardiasmo sebagai keynote speak, karena menurut informasi insya Allah jam 10 nanti Pak Prof Mardiasmo punya kegiatan yang lain. Baru nanti jam 9.30 kita akan melakukan presentasi oleh pada bagian pertama oleh Pak Wali Kota, Pak Haji Amun Desman, kemudian yang kedua oleh Pak Indra Jaya Khairajaya, kemudian yang ketiga oleh Pak Arif Agus. Kemudian kita akan diskusi dengan dua sesi. Sesi pertama tanya jawab dengan membacakan pertanyaan via chat room yang telah disampaikan peserta. Kemudian sesi yang kedua, saya sebagai moderator akan menunjuk para peserta yang melakukan resen untuk secara langsung melakukan pertanyaan langsung kepada para narasumber. Baru kita akan melakukan penutupan, penyerahan sertifikat secara virtual, dan kita akhiri dengan penyampaian link kuesioner tanggapan dari para peserta sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Kita akan mendengarkan pemaparan atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IAI Wilayah Aceh, Dr. Nadir Shah. Saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Nadir Shah, SCMSI, AK, CA, CPA, CSIN. Beliau lahir di Tapak Tuan, Aceh Selatan, 8 Agustus 64. Alhamdulillah dalam waktu yang dekat beliau akan ulang tahun ini. Dan pasti Pak Wali Kota juga tanggal 1 Agustus ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Wali Kota. Selamat ulang tahun Pak Wali Kota. Selamat ulang tahun.
Kemudian Pak Indra yang parah. juga di Agustus kalau saya tidak salah. Pak Arif Agus Agustus juga lahirnya ya. Beliau alumni Bintangnya dari Leo. Bintangnya Leo, betul Pak. Bintangnya Leo semua. Ya, benar. benar, Prof. Dr. Tedesya lahir di Aceh Selatan. Beliau menamatkan S1-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 90, melanjutkannya di S2 di Gajah Mada, menjadi muridnya Prof. Mardiasmo itu. Ya, benar. Tahun 94, kemudian menyelesaikan doktornya tahun 2006 di Pajajaran. Bidang penelitiannya memang berkaitan dengan topik kita ini, sektor publik beliau memang utamanya. Dan hari ini beliau dipercayakan menjadi Kepala Departemen atau Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala untuk periode yang kedua. Baik, karena saya telah menyampaikan ini kepada Ketua IAI Wilayah Aceh, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan keynote speak. Pada Bapak dipersilakan Pak Dr. Nadir. Baik, terima kasih Pak Fazli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam profesional bagi anggota IAI semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di dunia maya ini dalam rangka webinar yang insya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke dalam sebuah peradaban yang terang benderang dan memberikan kita sebuah konsep mengenai ketauhidan dan kebenaran, kemanusiaan dan seluruh aspek kehidupan tentunya yang patut kita contoh dan teladani. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mardiasmo, MBA. Yang saya hormati Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman, SEAK, MM, dan juga selaku penasehat IAI Wilayah Aceh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPK Perwakilan Aceh, Bapak Arif Agus, SEMM SCPE, dan juga sebagai penasehat IAI Aceh. Yang saya hormati Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Bapak Indra Khairajaya, SEAK, MM, CE, QE, dan juga sebagai penasihat IAI Aceh. Yang saya hormati moderator atau host, Bapak Dr. Fazli Sam BZ, SEM, SEAK, CE, yang juga sebagai sekretaris IAI Wilayah Aceh. Dan pada kesempatan ini saya juga memberikan penghormatan kepada kerabat kami, yaitu Ketua IAI Wilayah Kalimantan Utara yang berhadir di sini, yaitu Bapak Agus Priyono. Selamat datang Pak Agus. Yaitu dia juga sebagai Kepala BPK Wilayah Kalimantan Utara. Yang kami hormati dan yang saya banggakan para peserta dari seluruh Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang saya hormati tim panitia webinar pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama segenap pengurus IAI Wilayah Aceh, menghaturkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Mardiasmo, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, atas kesediaan waktunya untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada para narasumber, panitia, dan peserta semuanya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, bahwa kondisi negara kita bahkan dunia saat ini sedang dilanda virus COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Dampak pandemi COVID-19 ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 ini
dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan di keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan beberapa wewenang. Di antaranya adalah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing, perubahan alokasi dana, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi COVID-19 ini perlu diawasi dan diperiksa oleh lembaga-lembaga independen, sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari korupsi. Berdasarkan hal tersebut, IAI Wilayah Aceh berinisiatif untuk melakukan webinar dengan mengangkat tema implementasi pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dalam upaya terbebas dari korupsi di era COVID 2019 dari Kota Banda Aceh untuk Indonesia. Bapak Ketua DPN IAI dan Bapak Wali Kota serta Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, perlu kami laporkan di sini bahwa jumlah peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini berjumlah 394 orang. Saya ulangi, berjumlah 394 orang. Dari seluruh Indonesia, terdiri dari anggota IAI sebanyak 216 orang dan non-anggota IAI 178 orang. Para peserta tersebut berasal dari berbagai kalangan, yaitu akademisi, BPKP baik pusat maupun perwakilan provinsi, BPK baik dari pusat maupun perwakilan provinsi, inspektorat baik dari provinsi dan kabupaten kota, kemudian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Kantor Akuntan Publik dan Kantor Jasa Akuntansi, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini. Dan perlu juga kami laporkan di sini bahwa peserta yang terjauh yaitu berasal dari Inspektorat Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Selamat datang kepada Bapak Ibu dari Papua Barat dan Manokwari ke Banda Aceh walaupun secara virtual. Sedangkan pemateri pada pagi hari ini adalah Bapak Haji Aminullah Usman, SCAKMM, yaitu Wali Kota Banda Aceh dan Penasehat IAI Aceh. Perlu kami sampaikan di sini, Kota Banda Aceh adalah kota yang paling banyak menerima WTP dari BPK, yaitu 12 kali berturut-turut. Laporan keuangannya diperiksa oleh BPK dan diberikan opini WTP. Dan selama masa kepemimpinan Pak Aminullah, ya 3 tahun juga memperoleh WTP. Tidak ada jedahnya, 12 kali berturut-turut. Maka di sini kami sebutkan dari Banda Aceh untuk Indonesia. Kita berikan aplaus kepada Pak Aminullah Usman. Pemateri yang kedua itu Bapak Indra Khairajaya, SCAKMM CEQA, itu Kepala BPKP Perwakilan Aceh dan juga sebagai penasihat IAI Aceh. Ini nanti akan menjelaskan bagaimana pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pemateri yang ketiga adalah Bapak Arif Agus, SEMM CPE CSFE, yaitu Kepala BPK Perwakilan Aceh dan juga sekaligus sebagai penasehat IAI Wilayah Aceh yang akan membahas nanti pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah masa pandemi COVID-19. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator host yaitu Bapak Dr. Fazli Sambezet, SEMSI AKCE, yang juga sebagai Sekretaris IAI Wilayah Aceh dan juga Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syahkuala. Demikianlah pengantar dari saya. Selamat berwebinar dan semoga Allah meridai acara kita hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPN IAI, Bapak Wali Kota, Bapak Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Bapak Kepala BPK Perwakilan Aceh, atas kehadiran waktunya. Dan terima kasih juga kepada panitia yang dikomandoi oleh Manajer Eksekutif IAI Aceh, Ibu Epayani SEMM. Serta terima kasih yang tak terhingga kepada semua peserta yang berasal dari seluruh Indonesia atas partisipasinya yang seharusnya Bapak Ibu dapat berkunjung ke Aceh untuk duduk bersama kami sambil menikmati kopi dan mie Aceh.
Tapi kondisi COVID-19 tidak memungkinkan. Insya Allah kita akan bertemu langsung di Banda Aceh di masa-masa yang akan datang. Kita akan menikmati kopi dan mie Aceh. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Profesor Mardiasmo untuk dapat memberikan pengarahan dan sambutan serta sekaligus membuka acara webinar hari ini. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada Bapak Dr. Nadir Syah yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus laporannya. Baik, kita masuk acara yang kedua. Kita akan mendengarkan pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Profesor Mardiasmo, MBA, PhD, CFRA, QIA, AK, CA, CFMA, luar biasa. Posisinya yang terakhir itu adalah CSFA, yaitu Certified State Financial Auditor. Jadi ini adalah dari BPK. Dari BPK, Pak. Ya. Beliau adalah saat ini Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI. Alhamdulillah pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan di periode 2014-2019. Beliau juga dipercayakan sebagai komisioner otoritas jasa keuangan yang ex officio, dan alhamdulillah beliau masuk lagi bersama kita karena beliau adalah Ketua BPKP Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2014 dan pernah menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 2006 sampai 2010. Beliau lahir di Solo 10 Mei 1958 dan beliau adalah guru kita bersama karena beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S1-nya itu di Fakultas Ekonomi Gadjah Mada tahun 91, S2-nya di Bradford, Connecticut, Amerika Serikat tahun 89, dan terakhir beliau menamatkan pendidikan S3-nya di School of Public Policy Universitas Birmingham, Inggris. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Indonesia 2010 sampai 2014 kita sudah semuanya tersertifikasi akuntansi Chartered Accountant, dan insya Allah ke depan profesionalitas akuntan kita ini akan semakin mengemuka. Baik, demikian waktu dan tempat kepada Profesor Mardiasmo, kita persilahkan Pak untuk menyampaikan arahan sekaligus keynote speak untuk acara kita hari ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah Usman. Ini mohon izin nanti saya tidak menyebutkan gelarnya karena supaya menghemat waktu. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat prominent people ya, Pak Aminullah Usman. Terima kasih dan juga terima kasih sebagai penasihat IAI wilayah Aceh. Dan nanti insya Allah jadi pembicara juga, selain menasihati jadi pembicara juga. Yang berikutnya juga nanti ada Pak Indra Khaira, teman saya juga dari BPKP Perwakilan, dan nanti juga memberikan materi, menasihati juga. Dan yang tidak kalah pentingnya juga teman saya ini Pak Arif Bagus sebagai Kepala BPKP Perwakilan Aceh untuk memberikan materi juga. Jadi ini saya kira tiga pembicara itu sudah sangat prominent, sangat mumpuni ya. Jadi itu saya tidak boleh lama-lama, ingin mendengarkan langsung saja sebetulnya. Dan juga sekali lagi kemarin Pak Nadir Syah yang sebagai Ketua IAI wilayah Aceh yang sudah sangat istilahnya sudah sangat sakti ini, bisa memberikan webinar yang cukup banyak sehingga pesertanya hampir 400 ya, tadi cukup banyak, dan nanti lagi juga masuk sebagai mau di-link-kan dengan YouTube ya, sekarang modelnya sudah semua menggunakan YouTube sehingga bisa diekspos seluruh Indonesia. Dan juga moderator saya Pak Fazli yang sudah sangat fasih nanti memberikan memberikan pengarahan pada acara, dan nanti kalau saya terlalu panjang tolong di-cut saja Pak Fazli ya.
Dan juga saya akan menyapa Pak Agus Priyono, Ketua IA Wilayah Kalimantan Utara. Dulu waktu saya dari BPK ini, waktu saya terakhir provinsi yang saya kunjungi terakhir, Pak, provinsi yang ke-34 itu Kalimantan Utara, ya Kaltara. Dulu waktu itu saya sempat dengan Pak Purmahadi sebagai Ketua BPK meletakkan batu pertamanya di sana. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi ya Pak Agus Priyono ya. Yang dulu kalau salah Pak Karyadi waktu itu kepala perwakilan BPK-nya. Dan saya ingin menyapa para peserta dari seluruh Indonesia, ya, dari akademisi saya kira, dan juga dari BPKB, perwakilan, maupun pusat maupun perwakilan, BPK, saya ulangi BPK juga, saya kira dari pimpinan maupun perwakilannya, inspektorat provinsi, kabupaten kota, termasuk di Aceh sendiri saya kira diri semuanya, inspektorat Kementerian Dalam Negeri, SDE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan juga rekan-rekan saya dari kantor akuntan publik, dan sekarang yang paling baru waktu saya dari Ketua IAI adalah kantor jasa akuntansi atau KJA, hampir 600 di Indonesia dan sekarang di Provinsi Aceh dan di Banda Aceh ini juga hadir saya kira. Dan inspektorat dari yang paling barat sana yaitu Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manowari. Saya kira ini semua yang ingin saya sapa sebelum saya memberikan sedikit sharingnya ya. Jadi terima kasih sekali dan mudah-mudahan tidak ada yang luput yang tidak saya sebut. Mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang dan saya memang tidak baik gelar saja biar cepat saja. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama ada yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada taufik dan hidayahnya selalu kita minta pada ridhonya sehingga pada hari ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan webinar dengan virtual, dengan tidak bisa tetap langsung dalam kondisi apapun, dari menunjukkan Pak Wali Kota bahwa adanya kita memastikan bahwa anggota IAI itu insya Allah semua profesional dan kapabilitas di tingkat kondisi apapun. Di kondisi pandemik pun tetap kita stay healthy dan stay produktif, itu tagline kita. Insya Allah bisa berhasil dan alhamdulillah hampir separuh dari peserta ini adalah anggota akuntan. Karena kita tahu bahwa akuntan IAI sebagai pilar integrity. Namanya akuntansi, akuntan ini bentuk dari accountability, Pak Wali Kota ya, accountability, dan ini bagian dari yang penting untuk ini. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan share karena saya ingin ya sebagai Ketua IAI selain memberikan apresiasi kepada Pak Nadir Syah, Pak Fazli dan Bu siapa tadi yang menjadi eksekutifnya di IAI Aceh, Bu Ema ya atau Bu Enda tadi, dan seluruh Eva Yani, Mbak, Bu Eva Yani, ini penting saya mention karena beliau mesti pasti paling sibuk, Bu Eva Yani ya. Itu terima kasih IAI Wilayah Aceh yang sudah memberikan kontribusinya untuk melakukan webinar ini dan transformasi seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh. Sehingga pertama saya memberikan apresiasi dan kita ingin supaya profesional itu kita jalankan. Dan yang berikutnya karena ini pembicaraan sudah sangat ampuh, saya akan mencoba bagaimana kalau kita langsung saja, istilahnya kalau Pak Wali Jogja, yaitu jujuk saja, jujuk saja. Gini Pak, kita tahu bahwa seperti Pak Nadir saya sampaikan tadi bahwa dengan kondisi pandemi 19 ini dunia, termasuk Indonesia, termasuk seluruh provinsi, mengalami hal yang kurang lebih sama. Dan sekarang sudah berjalan cukup lama, ya. Dan kita mestinya, oleh contoh saya sangat setuju kalau temanya sudah implementasi, pengawasan dan pemeriksaan. Jadi tidak lagi wacana, tapi bagaimana langsung action. Jadi nanti mohon rekan-rekan pembicara bagaimana actionnya begitu. Karena apa? Karena sekarang ini pemerintah sudah menggelontorkan sedemikian besar insentif fiskalnya sampai keluar Perpu. Itu masih ada keadaan genting yang memaksa. Dan dikeluarkan seluruh rangkaian OJK memberikan suatu relaksasi. Kementerian Keuangan apalagi hampir setiap hari rapat melalui insentif fiskal, baik ke pusat daerah, ke perbankan, ke BUMN dan sebagainya.
Saya kira Pemda, nanti Pak Wali Kota juga, Pak Aminullah Usman akan menjelaskan bagaimana beliau akan pontang-panting istilahnya, dari kondisi limbung, uncertainty, semua itu jadi pontang-panting untuk bisa mengeksekusi program-program baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Nah ini IAI, termasuk IAI wilayah Aceh dan IAI seluruh Indonesia, itu harus betul-betul menggunakan kesempatan ini menjadi suatu the golden opportunity untuk bisa lebih agile, ya, lebih agility-nya, lebih cantas atau lincah, cekatan kalau orang Jawa itu, bisa memberikan suatu karena apa? Karena IAI wilayah. IAI itu adalah kumpulan ya profesi yang sebetulnya adalah orang mewakili Indonesia, karena di situ ada alhamdulillah dari BPK. Kalau IAI pusat ya BPK pusat. Kalau perwakilan BPK perwakilan. Ada BPK pusat, di sini ada perwakilan, ada BPK perwakilan. Jadi ada BPK, ada BPKP, ada inspektorat jenderal, ada inspektorat provinsi, kabupaten kota, dan didukung seluruh akademisi. Jadi ini suatu ekosistem, ya, terutama ekosistem pengawasan. Ya, di situ ada juga Pak Wali Kota, ada gubernur, ada juga inspektorat daerah. Ini kan suatu miniatur bagaimana Provinsi Aceh terutama, atau kata kita mau lebih kecil lagi, Kota Banda Aceh, bagaimana melaksanakan dari pusat tadi, instruksi dari pusat, kementerian, provinsi, sampai kota. Tapi ujungnya adalah bagaimana itu bisa dieksekusi, diimplementasi. Karena kalau ini sudah bukan wacana lagi, sudah 3-4 bulan, masyarakat sudah menunggu, dan saya kira Pak Wali Kota sudah melakukan, nanti sebenarnya saya ingin mendengar, tapi karena kebetulan saya harus memimpin rapat di Kopascek, saya tidak bisa mendengar, tapi saya minta, nanti kan ada YouTube itu bisa kita hidupkan anytime ya Pak Dirsah ya, jadi nanti saya akan mendengarkan YouTube-nya, sehingga saya ingin tahu bagaimana transformasi di Banda Aceh untuk seperti itu. Sehingga kita ingin IAI wilayah itu sebagai trusted advisor, ya, termasuk inspektoratnya itu bisa betul-betul menjaga good governance, dan juga bisa bagaimana bisa terutama yang dikatakan istilahnya itu bagaimana bisa berkualitas, dan yang penting lagi upaya terbebas dari korupsi di era ini. Jadi jangan sampai ada fraud. Jangan saja menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jangan ada free rider. Nah, itu biasanya ada di dalam misalnya pengadaannya, ada distribusinya. Kan kita ada istilah 3 atau 4 tepat ya. 4. Pertama tepat waktu. Ya jangan sampai diulur-ulur. Karena Presiden waktu sempat marah ya waktu itu kan. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Harus tepat waktu. Tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, ya siapa yang diberikan seperti itu. Nah, saya kira oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya usul, mungkin sudah dibuat Pak Wali Kota dan Mas Indra Kahira dan Mas Arif Agus, saya sebut Mas ya karena saya sudah 62, jadi mungkin sudah paling sepuh di sini. Itu bagaimana kita semacam membuat gugus tugas. Kita membuat semacam task force gugus tugas untuk mengawal, mendampingi end to end dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena ini sekarang sudah saatnya implementasi, saatnya bukan lagi wacana, bukan lagi, tapi langsung action. Ya, saya kira refocusing sudah dibuat oleh pemerintah pusat, kementerian, provinsi, termasuk yang di Banda Aceh. Nanti Pak Wali Kota akan menyampaikan refocusingnya kemana. Ya itu sudah lewat ya, sudah lewat. Nah, sekarang setelah perencanaan, mestinya perencanaan pun juga teman-teman inspektorat, teman-teman itu sudah sebagai trusted advisor sudah memberikan suatu masukan, mengawal semuanya. Tapi kan ini sudah jalan, sekarang itu bagaimana kita menjalankan apa yang sudah dilakukan di refocusing tadi. Ya, semua belanja-belanja diarahkan ada 2, Pak. Yang saya lihat. Pertama adalah diarahkan kepada dana untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk pemulihan kesehatan.
Nah, saya kira di isinya APBN, APBD, yaitu mestinya ada dana untuk menstimulasi bagaimana kesehatan itu bisa sembuh. Apakah rumah sakitnya, puskesmasnya, APD-nya, pakaiannya, apa kepada nakesnya, tenaga kerjanya diberikan suatu insentif, obat-obatan, termasuk sekarang baru marak dengan adanya insya Allah sudah lagi keluar vaksin. Jadi semua yang berkaitan dengan kesehatan, ya saya ulangi, dari obat, dari fasilitas, dari rumah sakit, puskesmas, yang kewenangan baik masing-masing, termasuk kewenangan wali kota di rumah sakit daerah misalnya, itu harus segera dieksekusi. Yang kedua adalah bagaimana dana untuk pemulihan ekonomi rakyat. Apakah dalam bentuk bansos, dalam bentuk hibah, dalam bentuk bantuan langsung tunai, dalam bentuk apapun, ya. Kan ada refocusing ke sana semua. Itu juga harus bagaimana itu bisa tersalurkan. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan sebagainya. Termasuk pengadaannya, termasuk penyalurannya. Nah, dua dana ini saya kira akan mencoba untuk seperti itu. Nah, bagaimana lah ini kan nanti saya tantang, saya challenge pembicaranya kan dari BPK dan BPKP. Dan saya sudah sering bicara dengan Pak Agung Firmansyah, Pak Agus Joko Pramono, kan rekan-rekan itu dia juga penasihat IAI. Ya. Saya sampaikan, Pak, itu mari kita kawal bareng-bareng. Kita kawal bareng-bareng. Jadi kalau Pak Nadrisa dari perguruan tinggi yang bisa mencakup semua tadi, dari merangkul semua IAI wilayah ini, membuat gugus tugas, mari kita buat semacam gugus tugas, task force untuk mengawal dan sekaligus mengamankan, sehingga eksekutor dan pemerintah daerah, Pak Wali Kota itu lebih aman, lebih nyaman di dalam eksekusi. Karena apa? Karena sudah dibuat rambu-rambunya oleh rekan-rekan BPKP, inspektorat, di bawah supervisi BPK. Sehingga nanti kalau kondisi ini, potret ini, nanti dilihat lagi misalnya di 2 tahun lagi kita kalau sudah baik semuanya, ada yang kena aparat penegak hukum misalnya, itu bisa dibuka semua. Mulai dari rapatnya, rekamannya, apa saja yang sudah dibuat seperti itu. Karena barangkali ya, tapi kita berdoa bismillah jangan tidak terjadi, barangkali mesti ada juga oknum ataupun siapapun yang punya mental ataupun motivasi di balik itu semua. Ya, sehingga tadi oleh karena itu saya menyambut topik ini bagaimana terbebas dari korupsi. Tidak ada fraud. Nah, saya kira rekan-rekan BPKP, rekan-rekan BPK itu makan setiap hari-hari itu mengenai yang waktu saya masih kepala BPKP dulu ada preventif control plan fraud control plan FCP, ataupun upaya-upaya termasuk dulu kalau ada pengadaan kita ada pendampingan dan sebagainya. Ini harus dilakukan agar apa? Agar sekarang ini tidak lagi berteori, tidak lagi berwacana, tapi bagaimana perubahan bisnis proses yang ada di entitas. Entitas itu bisa pusat, bisa kementerian, bisa provinsi, bisa kabupaten kota, itu bisa entitas saja supaya lebih sederhana. Ada perubahan, itu ada perubahan mindset-nya, perubahan tata kerjanya, semua kan new semua. Jadi kan karena new, katakan new normal, new peradaban baru, new norm, bahkan ada new rules, new games, new strategi, new. Nah, semua new ini harus ada yang mengawal. Karena ini seperti Pak Presiden arahkan waktu di istana, ini kondisi yang tidak normal. Namanya perpu itu kan sudah mesti dari yang memaksa, tidak normal. Nah kalau tidak normal, maka bagaimana BPK, BPKP bisa mengawal yang kondisi yang tidak normal itu? Karena di bawah semua IAI ini, di bawah IAI semuanya. Karena kita kan pilar of integrity. Kita kan sebagai pilar of accountability. Sehingga prosesnya, termasuk inspektorat di daerah, termasuk inspektoratnya Banda Aceh misalnya, kalau nanti Pak Wali Kota akan menyampaikan, itu harus betul-betul agile, harus lebih cekatan, dan harus merevisi semua RKAP-nya,
dan tidak normal lagi. Tidak ada pengawasan yang seperti dulu di akhir gitu. Semua pakai remote auditing. Jarak jauh. Ya, continuous auditing. Continuous semuanya. Sehingga Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, termasuk di nantinya semuanya aman dan nyaman karena semua terprotek tapi dengan sistem yang baik. Good public governance. Karena ini uang publik, uang rakyat yang disalurkan. Jangan menunggu, Pak, ini aturannya kan biasanya gitu. Kalau saya di birokrasi dulu kan, wah datanya belum lengkap, revisi DIPA saja lama, revisi APBD lama, revisi pelaksananya lama. Semua menunggu semua persyaratan. Nah ini kalau seperti itu semua ya, kapan bisa eksekusi? Nanti masyarakat sudah mulai bleeding semua. Ini sudah kuartal ketiga. Hari ini kan BPS mengumumkan untuk hasil kuartal kedua pertumbuhannya. Ya kan? Sudah banyak beberapa negara yang mengalami kondisi yang tidak baik karena pertumbuhan ekonominya jatuh. Nah, kita berharap Indonesia jangan sampai ke sana. Provinsi Aceh jangan sampai ke sana. Dengan dana otonomi khusus Acehnya misalnya, waktu saya juga sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan dulu ya Pak Wali ya. Waktu jadi Wamen itu saya mengerti bagaimana dana otonomi Aceh bisa berjalan. Dana alokasi khususnya yang sekarang mungkin barangkali ada safety. Dana bagi hasilnya yang cukup besar. Itu semua termasuk dana desanya. Kalau dana Aceh namanya dana apa? Aceh dana desanya namanya desa juga ya. Itu juga jadi perda Acehnya juga ini bagaimana semuanya termasuk anggota DPRD Acehnya. Semua ikut bersama-sama Pak Wali Kota bagaimana bisa menyambungkan itu semuanya dengan disupervisi BPK dan BPKP, inspektorat itu bisa berjalan. Sehingga ini yang barangkali saya ingin tekankan di dalam webinar ini supaya webinar itu ada hasilnya, tidak sekedar webinar selesai gitu. Tapi ada sesuatu yang dibawa pulang. Baik pembicaranya termasuk terutama pesertanya yang lebih 400 ini yang akan didengarkan melalui YouTube semuanya bisa. Kalau kita buat semacam task force, semacam tempat untuk Pak Wali nanti, teman-teman anggota DPRD juga bertanya, kalau ada gini seperti apa, pengadaan seperti ini apa, kalau ada harganya seperti apa. Kan begitu, karena di sini tidak normal. Kalau tidak normal itu semua serba harus cepat, harus rescue, misalnya, tapi tetap accountable. Tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dapat ini uang rakyat, baik pusat maupun daerah. Saya yakin Pak Wali mesti, Bapak tahu artinya limbung ya Pak. Limbung itu artinya ada uncertainty gitu. Karena PAD-nya mesti jatuh, pendapatan asli daerah. Pajak-pajak restoran tidak masuk ya Pak, karena restoran mana mungkin udah banyak. Rodanya itu berhenti. Pendapatan asli daerah bisa dikatakan sekian persen jatuh. Pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, hampir semuanya lah, termasuk yang pajak daerah itu, retribusi juga begitu, retribusinya. Belum dana bagi hasilnya dari ke pusat ke daerah juga beberapa mungkin dikurangi karena APBN-nya kuenya dipakai untuk pandemi COVID-19, sehingga transfer ke daerah mulai dikurangi. Saya kemarin bicara dengan BPD Aceh Pak, BPD Aceh Indonesia, kebetulan saya juga sebagai advisor dari kumpulan BPD itu semuanya. Itu saya jadi advisor. Bagaimana BPD Aceh bisa ikut membantu Pemda Aceh sebagai darahnya lah, mengambil, menyalurkan ke masing-masing ke masyarakat. Karena ini UKM. Karena pandemi COVID-19 itu yang dikenakan bukan yang pusat, Pak. Tetapi masyarakat menengah ke bawah. UMKM di Aceh seperti apa bekerjanya? Bagaimana membantu mereka? Supaya, karena ini isunya dua Pak, Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti saya tidak lama-lama lagi, yaitu isunya adalah cash yang sudah langka. Cash. Dan dananya makin mahal. Jadi istilahnya likuiditas. Karena masyarakat tabungnya juga sudah mulai turun. Masyarakat biasa turun, UMKM juga sudah mulai turun. Yang kedua, selain tabungnya sudah mulai habis, UMKM-nya sudah mulai, dana pihak ketiganya BPD juga sudah dikurangi, bank-bank juga sudah mulai dikurangi. Selain isu likuiditas, isu apa? Ya sustain. Dia bisa terus apa tidak? Isu kehidupan ini.
bisa hidup terus apa tidak. Nah, oleh karena itu ini perlu adanya suatu penggerakkan roda itu. Oleh karena itu Pak Presiden menyampaikan, yang segera diskusi supaya uang itu beredar ke masyarakat. Termasuk insya Allah nanti bulan Agustus ada gaji ke-13. Kemarin kan THR sudah gaji 13. Nanti ada insentif yang lainnya dibayarkan. Bantuan itu digenjot, diberikan kepada, kalau kita bicara di sini di Aceh atau seluruh Indonesia diberikan semua. Jadi kalau banyak uang beredar di masyarakat kan menggerakkan roda. Nah, tapi untuk semua ini tetap bagaimana itu dikeluarkan secara accountable, secara transparan, menggunakan good public governance, dan tidak ada yang mengkorupsi, tidak ada fraud. Nah, itu sebetulnya makna atau esensi. Ya, kalau saya bicara mengenai esensi dari webinar ini, nanti secara substansial, secara detail akan disampaikan oleh masing-masing pembicara yang saya kira sudah jauh lebih paham daripada saya, karena Pak Wali tahu di lapangan, Kepala BPKP perwakilan di lapangan, dan Kepala BPK juga tahu di lapangan bagaimana unsur-unsur yang seperti itu, sehingga betul-betul webinar itu bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Provinsi Aceh, untuk Kota Banda Aceh, dan seluruh provinsi, kementerian, dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga insya Allah kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 sudah segera hilang dari masyarakat, ya, dari Indonesia, dari dunia, sehingga betul-betul kita kembali normal, betul-betul normal, bisa ketemu lagi dengan Pak Nadisa, dengan Pak Wali. Saya mau ke sana Pak di Wali Kota Banda Aceh dulu kan, ya kalau salah Ibu ya, waktu itu wali kotanya Bu siapa ya? Eliza, waktu itu Eliza. Bu Elisa, ya saya pernah ke sana dari waktu Elisa itu pernah ke sana. Dengan Pak Wali pun saya wajahnya juga tidak asing, karena waktu saya sebagai dirjen, waktu kepala BKP kan saya sering ke Aceh, bahkan mantan, iya waktu Pak Gubernur Aceh, wali kota Pak Gub Aceh yang dulu mantu, yang dulu Menpan, Menteri Pan siapa itu juga saya sebagai membantu untuk menantunya waktu kawin. Jadi saya dengan Aceh sudah demikian dekatnya, sehingga saya kepingin sekali ke sana makan mie Aceh, makan kopi, teh tarik dan sebagainya, untuk bisa betul-betul lah. Oleh karena itu, untuk itu maka segeralah COVID-19 hilang semuanya, ekonomi rakyat Aceh bisa berjalan dengan baik, semua bisa baik, dan insya Allah husnul khotimah, semua berhasil, tidak ada korupsi, tidak ada fraud, sehingga betul-betul semua lillahi ta'ala, masyarakat Indonesia bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari, termasuk masyarakat Provinsi Aceh, termasuk Banda Aceh bisa berjalan dengan normal kembali, dan kita wujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira demikian Pak Wali, pembicara Pak Arif Agus dan Pak Indra Khaira, dan termasuk Pak Fasli moderatornya, dan Pak Nadisa sebagai Ketua WWP Aceh yang bisa saya sampaikan, dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf ada kekurangan. Bila itu hidayah, dan sebelumnya saya belum lupa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar IAI Wilayah Aceh dengan tema implementasi, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah yang berkualitas dan upaya terbebas dari korupsi di era COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ketua DPN IAI Pusat, Bapak Profesor Ferdiasmo, yang telah menyampaikan pengantar speak-nya bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan itu menjadi bahan pokok fokus utama diskusi kita. Sebagai masukan Pak Prof. Ferdiasmo, buku Bapak ini insya Allah akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dari rencana kita untuk memberikan semacam termasuk yang ini Pak. Ya, termasuk yang ini Pak. Nah, ini Pak. Siap, baru. Itu ya. Nanti akan kita jadikan request Pak bagi teman-teman yang Kemarin saya mengirim 3 buku saya Pak, 3 buku saya untuk yang itu yang lain Pak, buku saya yang lain itu sebentar yang terbaru. Kemudian tak kirimkan ketiga Aceh di sana, masuk Rektor Unisia dengan Pak Marwannya sebagai Wakil Rektor, dan juga Perpustakaan. Nanti kalau boleh Pak Wali kalau berkenan akan saya berikan bukunya
Oke Pak, ya, boleh Pak. bukunya ya nanti Pak Wali ataupun BPKP atau BPK. Kemarin BPKP sudah borong juga waktu itu untuk buku saya yang baru. Baik, Ya, terima kasih Pak ya. Yasmo. Saya Ya. lakukan untuk men-share screen kegiatan kita berikutnya. Demikian para peserta sekalian, sambutan yang telah disampaikan oleh Profesor Petriasmo sebagai Ketua DPM IAI Pusat. Selanjutnya secara simbolis ucapan terima kasih dan penghargaan kita kepada Pak Bahwo sebagai keynote speaker pada hari ini. Mohon kesediaan Bapak Ketua IAI Wilayah Aceh, Bapak Dr. Nadia, yang secara simbolis saja ini sudah sampai. Waduh, luar biasa ini. Kepada Pak Mo, silakan Pak Ketua. Nanti bisa di WA saya, bisa di WA. Ya, bisa nanti kirim. Pak Mo, mohon dapat diterima sertifikatnya Pak Mo. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, mohon dapat diterima Pak ya. Oke, nanti akan kami kirimkan Pak. Oke, apa? Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua IAI Wilayah. Sama-sama Pak, kami juga terima kasih Pak. Beri tepuk tangan secara virtual kepada Pak Mo. Ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah masuk kepada sesi yang utamanya. Sebentar lagi kita akan melakukan mendengar presentasi dari pemateri kita yang pertama. Sambil sebenarnya seharusnya ini ada jeda bahkan 1-2 menit, tapi saya yakin teman-teman sekalian di mejanya sudah ada minuman, silahkan diseruput dulu kopinya. Ya nanti sebentar lagi saya juga izin ya Pak, saya izin juga sebentar lagi nanti sedekat. Oke Pak Marhumo, oke boleh, oke Pak Marhumo. Silakan ya. Bersama kita sudah ada Bapak Wali Kota kita. Saya akan bacakan sedikit CV beliau. Bapak Haji Aminullah Usman SIAK MM, beliau lahir di Aceh Barat 1 Agustus 1958. Beliau adalah Wali Kota menjabat sejak 7 Juli 2017. Alhamdulillah ini sudah masuk tahun ketiga beliau, persis 3 tahun dan masuk tahun yang keempat. Mudah-mudahan sehat terus beliau untuk menjalankan amanah ini. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Aceh dari tahun 2000 sampai 2010. Dan beliau juga pernah menjadi tim untuk memperbaiki objek sejarah pesawat Dakota RI 001 Selawah bersama Direktur Utama GMF Irium Asia, yaitu Pak Iwan Juyarto. Beliau bersekolah di Aceh Barat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tunom di Sanawiyah. Jadi orang Aceh ini berarti posisinya memang background-nya santri semua ya. Tapi beliau S-nya di Lago. Beliau adalah alumni kita yang membanggakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi, selesai tahun 86. Dan sesuatu yang menggembirakan kita, ketiga-tiga pemateri kita ini semuanya akuntan, SIAK semua. Dan menariknya ada MM-nya juga tuh. Jadi Pak Aminullah SIAK MM, Pak Indra SIAK MM, dan Pak Arif Agus juga SIAK MM. Wah, selamat Pak Wali Kota. Selamat Pak Wali Kota, saya sebagai Ketua IAI saya senang sekali ada akuntan yang menjadi Wali Kota. Selamat. Dan ini adalah prestasi beliau selama beliau menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh. Begitu banyak sertifikat yang beliau dapatkan. Kita lihat ada penghargaan internasional, ada penghargaan nasional dan penghargaan daerah. Saya pikir betul lah subtema kita dari Banda Aceh untuk Indonesia ini akan kita sandingkan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Mudah-mudahan dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lainnya. Baik, Bapak Wali Kota, Bapak Haji Aminullah Usman, waktu dan tempat kita persilahkan Pak. Silakan untuk tim melakukan share screen sesuai dengan link yang telah diberikan. Kepada Bapak Aminullah Usman, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang kita banggakan bersama Bapak Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Profesor Mardiasmo, yang kita banggakan, dan yang kita hormati bersama Kepala BPK Perwakilan Aceh, Bapak Arif Agus, Kepala
BPKP Perwakilan Aceh, Bapak Indra Khaira Jaya, dan yang kita banggakan juga Ketua IAI Wilayah Aceh, Bapak Dr. Nadir Shah, Bapak Moderator, Bapak Dr. Fazli Syam, dan Bapak Ketua IAI Wilayah Kalimantan Utara, Bapak Agus Priyono, dan yang saya hormati seluruh peserta dari akademisi, dari BPKP, dari BPK, dari akuntan publik, dan dari kementerian, dan juga dari pemerintah daerah yang saya hormati, dan kita banggakan seluruh peserta webinar. Dan salam khusus istimewa kepada peserta yang terjauh dari Inspektorat Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Salam Sabang sampai Merauke. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua IAI Pusat yang Pak Mardiasmo, kami sangat merasa bahagia pada hari ini. Ini adalah kerinduan kita semua sebenarnya di era COVID ini yang membuat kita tidak bisa bertemu langsung, tapi hari ini kita seolah-olah Bapak kita adakan webinar berada di Aceh dan Bapak sedang berada di Banda Aceh. Begitu akrabnya kami merasakan. Jadi begitu juga teman-teman dari seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya rasa ini adalah tidak menghalangi bagi kita semua untuk bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan seluruh Indonesia, teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi sehingga kita bisa saling mengisi dalam rangka kita penguatan pelaksanaan pembangunan untuk masa yang akan datang. Jadi dan hari ini dengan tema seminar implementasi pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dalam upaya terbebas dari korupsi di era COVID-19, dan kepada kami di Kota Banda Aceh diberikan judul Smart Finance for Smart Government, yang dalam rangka peningkatan pelayanan publik dari Banda Aceh untuk Indonesia. Ini yang berat. Tapi mudah-mudahan dengan judul ini kami memahami memang Banda Aceh ini adalah ibu kota paling ujung di Sumatera, dan mungkin apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari daerah-daerah lain, tetapi kami merasa bahwa atas ajakan Ketua IAI Aceh ini kami tidak mungkin menolak sebagai penasehat daripada IAI Aceh, dan apa yang kita miliki, apa yang kami dapatkan di pemerintah Kota Banda Aceh ini barangkali bisa bermanfaat untuk daerah lain, apa saja prestasi ataupun bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh yang barangkali nanti bermanfaat bagi seluruh Indonesia. Banda Aceh ini merupakan ibu kota Provinsi Aceh, di mana Aceh itu ada 23 kabupaten kota, dan Banda Aceh itu adalah ibu kotanya dengan luas 61 km 61,36, ibu kota yang kecil setelah Yogyakarta. Banda Aceh yang paling kecil, dan jumlah penduduk 265.000, dan juga 9 kecamatan, ada 90 desa. Kemudian selanjutnya Banda Aceh pada masa saya memimpin bersama dengan wakil saya Bapak Zainal Arifin, kami mengusung visi terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah, di mana
Aceh ini merupakan daerah syariat Islam, maka fokus pembangunan adalah pembangunan dalam bidang agama, pembangunan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Jadi dirangkumkan dalam 7 misi, yaitu meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Anggaran kami sangat terbatas. Kemarin waktu tahun 2020 kami punya anggaran 1,4 triliun. Namun kemarin setelah refocusing tinggal 1,1 triliun. Jadi banyak yang terkoreksi dan ini anggaran tahun 2019 1,3 triliun lebih tadi itu yang kita harapkan bisa terrealis 1,3 triliun yang 2019 sedangkan 1,4 triliun di 2014 setelah dikoreksi refocusing menjadi 1,1 triliun. Kemudian jumlah PNS itu ada 4.000 sekian, kemudian 30 anggota DPRK, ada 44 satuan kerja. Ini rata-rata belanja aparatur 51% dan belanja publik 49%. Ini coba dilanjutkan. Ini untuk tahun pertama. Alhamdulillah kita terus berupaya yang terbaik. Kemudian di tahun 2020 posisi anggaran publik sudah 55,43%, sedangkan belanja aparatur 44,56%. Jadi upaya ini adalah kita bagaimana upaya kami dalam rangka meningkatkan belanja publik ya, dan sudah mulai terjadi peningkatan di tahun 2020. Alhamdulillah Banda Aceh di dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPKRI dan sudah mendapatkan WTP selama 12 kali berturut-turut ya. Jadi dari 2008 sampai dengan 2019 dan saya juga menjadi tantangan dalam memimpin sebagai wali kota Banda Aceh karena sebagai akuntan ini adalah pertaruhan. Kalau seandainya ada pengecualian ataupun tidak WTP, ini bagaimana seorang akuntan yang memimpin daerah ini akan menjadi pembicaraan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah atas kerja keras seluruh jajaran didukung oleh wakil dan juga jajaran kami dari inspektorat. Alhamdulillah kita bisa pertahankan sampai saat ini di tahun 2019 12 kali berturut-turut. Jadi tidak ada di tahun-tahun berjalan itu yang tidak kita dapatkan terus. Dan ini tidak banyak saya kira. Di Indonesia tidak banyak yang 12 kali, tapi saya tidak persis tahu karena pada saat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan, alhamdulillah saya selalu tampil yang terbanyak. Jadi bersama mungkin 5 atau 7 yang lain dari seluruh Indonesia. Terus perolehan opini WTP ini adalah tentu ini sama semua. Saya rasa karena kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kita laksanakan dengan baik. Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Jadi ini semua yang diaudit terhadap laporan realisasi anggaran, neraca daerah, kemudian laporan perubahan akun ekuitas, laporan operasional, laporan perubahan SAL, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan semua dengan baik sehingga kita secara konsisten dapat mendapatkan WTP
di tahun 2019 yang terakhir. Upaya yang kita lakukan adalah yang pertama sekali bagaimana kita mendapatkan WTP. Yang pertama peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah. Jadi ada beberapa indikator yang kita laksanakan. Kemudian juga sistem penyusunan anggaran dengan sistem e-budgeting, kemudian penataan aset menggunakan sistem Sigo Labang. Ya, Sigo Labang artinya sistem agregasi tata kelola pelaporan barang milik daerah. Sigo Labang itu bahasa Aceh sebenarnya, tapi sudah disingkatkan jadi sistem agregasi tata kelola pelaporan barang milik daerah. Jadi saya tidak menjelaskan secara rinci karena waktu yang terbatas, karena masih banyak yang harus kita jelaskan. Ini memang sudah merupakan standar bagi seluruh Indonesia yang mendapatkan WTP, pasti ini akan melakukan seperti ini. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan dalam mengawal pengelolaan keuangan masa pandemi. Kemudian kita melakukan review penggunaan anggaran hasil refocusing dan relokasi pencegahan dan penanganan COVID-19, kemudian asistensi, refocusing, dan relokasi anggaran pencegahan dan penanganan COVID-19, kemudian audit pengadaan barang dan jasa, pengadaan COVID-19, kemudian pendampingan dari BPKP Perwakilan Aceh. Jadi inilah yang kita lakukan. Kita tidak melakukan sendiri setiap apa yang akan kita realisasikan anggaran semasa COVID ini. Kami memang punya 24 miliar lebih anggaran refocusing untuk bagaimana telah disampaikan oleh Bapak Ketua IAI Pusat tadi, yaitu untuk tujuan pemulihan kesehatan masyarakat, kemudian ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Jadi setiap apa saja yang kami lakukan agar itu tidak salah, itu kami selalu berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Aceh. Dan kalau hal-hal lain juga kita melakukan dengan Inspektorat Kota Banda Aceh. Jadi kita tidak mendahului. Ini salah satu yang membuat kita nyaman. Saya selalu mengingatkan jangan membuat pelanggaran terhadap anggaran daripada COVID ini. Ini adalah di samping kita juga sudah salah, tentu daerah syariat Islam ini akan berdosa besar itu ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada petugas-petugas, dan kita punya posko siaga COVID seperti Bapak katakan dari task force-nya. Jadi sehingga ini setiap ada permasalahan mereka berkonsultasi, duduk bersama, dan kalaupun ada permasalahan lagi kita juga duduk dengan Forkopimda sebagai anggota tim siaga COVID Kota Banda Aceh. Jadi apa yang kita mau lakukan kita bahas bersama dengan tim Forkopimda yang merupakan tim siaga COVID. Kemudian kita tanya lagi ke BPKP Perwakilan Aceh. Jadi sehingga kita tidak mendahului sehingga semua nanti menjadi semua di dalam koridor keuangan sehingga tidak salah kita dalam pelaksanaan. Selanjutnya bahwa Banda Aceh juga calon dihapus. Ya, Banda Aceh kita ikut sertakan ya di dalam survei penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK. Itu sejak dari tahun 2017, kemudian di tahun 2018 tidak dilaksanakan, tahun 2019 juga Banda Aceh diikut sertakan. Nah, jadi ini juga salah satu kontrol kami terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi tahun 2017
dapat kita lihat bahwa Banda Aceh, coba kita lihat di grafiknya selanjutnya. Bukan yang tadi. Ya, ini Banda Aceh mendapatkan angka 77,39 tahun 2017, adalah tertinggi seluruh Indonesia. Jadi kalau sudah digabung semuanya, apakah itu dari pemerintah, dari provinsi, dari kementerian, dari gubernur, ya, semuanya alhamdulillah hasil yang kita dapatkan di Kota Banda Aceh ini adalah tertinggi di Indonesia, 77,39 nilai yang dilakukan penilaian survei integritas oleh KPK RI dengan nilai 77,39. Di mana selanjutnya di tahun berikutnya, kemudian di tahun 2019 juga dilakukan penilaian kembali, karena tahun 2018 tidak dilaksanakan. 2019 Banda Aceh mendapatkan nilai 80,66. Jadi kalau kita lihat di poin 3, di poin 3 itu untuk kementerian dan lembaga nilai tertingginya adalah 78, nilai rata-rata. Kemudian indeks di pemerintah provinsi adalah 70,94, kemudian indeks dari pemerintah kota 78,04, indeks rata-rata pemerintah kabupaten kota 77,4. Alhamdulillah Banda Aceh mendapat nilai 80,66, nilai melebihi dari nilai rata-rata nasional. Kemudian selanjutnya juga KPK melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring control prevention atau Korsubgah KPK. Ini dilakukan untuk pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran APBD. Ini dilakukan penilaian, kemudian pengadaan barang dan jasa, pengadaan terpadu satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu, dan kapabilitas APIP, kemudian manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset. Alhamdulillah kita Banda Aceh mendapat, coba kita lihat grafiknya berikutnya. Ya, lanjut. Ya. Alhamdulillah dari seluruh kabupaten kota se-Aceh, pencapaian program pencegahan korupsi tertinggi Aceh 2019 hanya satu Banda Aceh yang masuk dalam zona hijau, yaitu dengan nilai 77 sudah masuk dalam zona hijau. Jadi ini kami sangat bersyukur, dan apa yang kami lakukan ini terus kami pertahankan di tahun-tahun 2020 dan berikutnya nanti. Apa yang telah kita lakukan terus kita akan perkuat sehingga ini bisa kita pertahankan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, ini adalah penilaian yang dilakukan tadi nilai oleh KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran. Banda Aceh mendapat 91, kemudian poin 5, manajemen ASN kita mendapatkan 73, kemudian optimalisasi pendapatan daerah kita dapat 100, kemudian manajemen aset daerah kita mendapat 86. Jadi dari nilai ini mendapat tadi 77, dan kita menjadi referensi bagi daerah lain di Aceh untuk menjadi percontohan, dan banyak daerah-daerah yang ikut serta mengadopsi berbagai aturan dan ketentuan untuk dilaksanakan di daerah, terutama sekali yang berada di Provinsi Aceh.
Tahun 2019 Banda Aceh memperoleh capaian level 3 ya. Ini dari BPKP ya. Dari BPKP yang merupakan saya rasa ini di Indonesia masih semua bukan semua, level 3 itu masih terbatas. Tapi alhamdulillah kita memang belum mencapai kepada level 5, tapi level 3 itu sudah termasuk kategori yang sudah sangat baik. Ini yang dinilai unsur pelaksanaan SPIP-nya itu adalah menyangkut lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Jadi kita sudah mendapatkan pada level 3, alhamdulillah, dan kita sudah mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh BPK RI di tahun 2019 yang lalu. Ya, ini sama juga tadi level 3 ya. Selanjutnya, kemudian reformasi birokrasi yang kita terus lakukan adalah dalam rangka kita penguatan apa yang sudah kita capai adalah dalam bidang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Jadi kita Banda Aceh juga sudah memiliki mall pelayanan publik. Kita sudah sejak tahun 2019 di dalam itu terdapat 26 instansi, kemudian juga ada 34 counter dan sudah 101 jenis layanan yang kita layani. Ini semuanya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, di mana waktu itu ada 14 kabupaten kota yang terpilih oleh Menpan RB, dan Banda Aceh salah satu terpilih, dan kita sudah realisasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Banda Aceh. Kemudian menyangkut dengan akuntabilitas, ini wilayah bebas korupsi pada 5 SKPD mendapat predikat WBK pada 5 satuan kerja, kemudian publikasi APBD secara rutin melakukan publikasi APBD melalui website dan resmi pemerintah Kota Banda Aceh, kemudian kepatuhan 16 SKPD pelayanan publik, kemudian kita juga ada program Wali Kota Menjawab yang digelar setiap bulan sekali, setiap sebulan sekali. Apa saja masyarakat bisa menyampaikan melalui program Wali Kota Menjawab, kita tidak cantumkan di sini. Apakah persoalan korupsi, persoalan masyarakat, persoalan hal-hal lain yang barangkali COVID ini bisa dilaporkan oleh masyarakat melalui Wali Kota Menjawab atau Wali Kota Menyapa yang kita gelar secara terbuka kepada siapa saja di masyarakat Kota Banda Aceh untuk memberikan saran, masukan, dan juga kritikan terhadap Wali Kota Banda Aceh. Ini infrastruktur kota, di mana kita kondisi jalan sudah 98% yang diaspal dan bagus, kemudian juga sanitasi rumah tangga ada 91%, rumah layak huni ada 92%, kemudian cakupan layanan sampah 88%, kemudian layanan air bersih 86%, kemudian ruang terbuka hijau 13%, ini masih kurang karena yang diperlukan 20%, dan tahun ini akan kami tambah sehingga tahun ini insya Allah akan menjadi 20% sehingga akan terpenuhi ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh. Kemudian pencapaian gemilang Kota Banda Aceh. Ini perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah indeks pembangunan manusia Banda Aceh tahun 2017 83, tahun 2018 84, kemudian Kota Banda Aceh tahun 2019 menjadi 85,07. Ini terbaik 2 nasional dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Di mana kita lihat berikutnya
Ini IPM nasional 71,92, Aceh secara umum 71,90. Dan peringkat pertama IPM nasional adalah Yogyakarta 86,65 di tahun 2019, Banda Aceh 85,07, Jakarta Selatan 84,75. Jadi ini IPM ini sangat penting artinya dalam pembangunan karena di sini mencakup penilaian referensi dalam bidang pendidikan. Banda Aceh merupakan kota referensi pendidikan, kemudian juga pembangunan dalam bidang ekonomi, kemudian pembangunan dalam bidang kesehatan. Jadi sehingga kita yang menjadi fokus dari visi dan misi yang kami suguhkan dan kita kejar, insya Allah alhamdulillah kami sudah menjadi yang terbaik dalam EPM di tahun 2019 ini, sudah mendapatkan ranking 2. Ya mudah-mudahan ini terus bisa kita pertahankan. Dan PDRB per kapita tahun 2019 itu 67.380.000. Kota Banda Aceh 30 juta per kapita, kemudian nasional 59. Ini memang kalau income per kapita ini masih ada yang lebih tinggi di Indonesia, ada yang lebih ada Kediri ya, dan beberapa daerah lain. Tapi kita alhamdulillah dengan situasi Aceh dulu yang bebas yang selesai dari konflik, kemudian terjadi tsunami di tahun 2004. Tapi kita alhamdulillah bisa keluar dan bisa meningkatkan income per kapita di Aceh dan di atas jauh 2 kali lipat dari provinsi Aceh sendiri dan juga di atas nasional. Kemudian dampak dari apa yang kita lakukan adalah terjadinya penurunan angka kemiskinan. Tahun terakhir sudah menjadi 7,22%. Begitu juga penurunan angka pengangguran. Di tahun 2019 sudah menjadi 6,92%. Jadi ini dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari berbagai upaya sehingga masyarakat dulu waktu sebelum terjadi COVID kita, karena Banda Aceh ini bukan daerah perkebunan, bukan daerah tambang, tapi di sini adalah daerah pariwisata, daerah kota yang hanya mengandalkan sektor pariwisata dan sektor dagang. Jadi kita genjot sektor UMKM dan sektor pariwisata, dan sektor wisata sedang naik daun sebenarnya Banda Aceh, tapi karena COVID ya sampai saat ini ya sudah tertunda dulu. Ya mudah-mudahan ini akan pulih daripada COVID dan kita akan bisa menurunkan kembali angka pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh ini. Ini adalah lembaga keuangan Mahira Muamalah Syariah yang kita bangun di sini dalam rangka kita menurunkan ketergantungan ekonomi kepada rentenir dan juga untuk membantu dunia usaha. Sampai dengan sekarang ini semasa COVID kita eksis membantu karena rentenir ini masuk pada masa COVID ini sangat banyak, tapi karena kita ada Mahira Muamalah lembaga keuangan yang satu-satunya pertama mendapatkan izin operasional dari Indonesia dan sudah banyak yang daerah-daerah yang melakukan adopsi untuk dilaksanakan di daerah masing-masing. Dulu kita melakukan survei, ada 80% ketergantungan daripada para pelaku UMKM ini dengan rentenir. Tapi terakhir setelah ini 3 tahun berjalan, alhamdulillah ini tinggal 14%. Dan kita dalam masa COVID ini lalu memberikan kesempatan yang terbaik kepada para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, dan UMKM alhamdulillah di sini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, kita memberikan kesempatan yang baik, yang luas kepada mereka untuk menjalankan usahanya. Jadi sehingga mereka hanya terasa pada saat awal-awal terjadi COVID, tapi sekarang kita memberikan kelonggaran sehingga mereka bisa menjalankan berbagai kegiatan sehingga
tidak mengganggu pendapatan daripada pelaku UMKM ini. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang kami dapatkan, penghargaan nasional, internasional, dan dari daerah. Ada yang kuning ini, yang sebelah kanan di tahun 2020, ada anugerah aparatur sipil negara, ini terbaik di Indonesia. Inilah semuanya yang kita dapatkan. Kemudian kepala daerah, pembina pelayanan publik terbaik Indonesia, sangat baik, juga saya pernah dapatkan. Dan terhadap aparatur sipil negara ini kan semuanya berawal dari itu. Kita dapatkan unqualified 12 kali, kemudian penghargaan-penghargaan lain dari tadi itu adalah dimulai dari karena kesiapan ASN yang selalu kita gembleng, selalu kita didik mereka terus menjadi yang terbaik di dalam pengelolaan, terutama sekali pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh ini. Ini kami bersama Pak Wakil sudah 3 tahun menjadi wali kota Banda Aceh, dan inilah capaian saya tadi sudah saya sampaikan sebagian, tapi ini tidak saya jelaskan lagi karena memang ini memakan waktu. Ini saja satu tabel ini bisa habis 1 jam kalau saya jelaskan. Jadi inilah kita setiap tahunnya kita membuat capaian, mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi sehingga masyarakat tahu sejauh mana apa yang sudah kita kerjakan dari PJM yang kita miliki. Kemudian Banda Aceh sudah 3 tahun saya menjadi wali kota, tak ada satupun partai yang tidak menerima pertanggungjawaban laporan keuangan daripada wali kota dan wakil wali kota. Pertama seluruh fraksi menerima, tahun kedua seluruh fraksi menerima, tahun ketiga baru juga selesai kita seluruh fraksi menerima dari laporan. Karena ini memang alhamdulillah kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita tuangkan di dalam RPJM di selama 5 tahun akan kami memimpin Kota Banda Aceh. Jadi seperti itu. Saya rasa itu saja Pak Sazli, Pak Fadli, yang dapat saya sampaikan di Banda Aceh ini untuk Indonesia. Barangkali dapat bermanfaat dan nanti barangkali akan kita ada dalam diskusi, ada yang bertanya, nanti kita akan memberikan penjelasan berikutnya. Jadi inilah Banda Aceh. Kami berharap seluruh Indonesia suatu saat bisa datang ke Banda Aceh. Banda Aceh ini banyak kelebihannya. Mulai dari ada kopi itu, kalau sudah minum kopi Banda Aceh, kopi yang lain nggak mau lagi, sudah pasti itu. Kemudian karena di sini ada kopi Sanger, kopi sama-sama ngerti. Kemudian di sini ada kuliner yang 3E. Kalau dulu awal-awalnya itu 1E, enak. Kemudian ada naik 2, enak. Kemudian sekarang sudah kita rekayasa kembali, kuliner Aceh itu dan Banda Aceh khususnya enak sekali dan enak sekali. Jadi kalau nggak datang ke Banda Aceh dengan berbagai kelebihan wisatanya, ini saya rasa rugi. Kami mengundang Bapak, Ibu sekalian, kalau situasi COVID sudah baik, silakan bersilaturahmi dan sampai ke wali kota Banda Aceh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa nih Pak Wali Kota. Mari sama-sama kita memberikan aplaus secara virtual kepada Pak Wali Kota kita, Bapak Haji Aminullah Usman. Mungkin tadi telah disampaikan proses apa yang telah menjadi kegiatan selama yang telah dilakukan oleh Pak Wali Kota kita, Kota Banda Aceh, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang secara waktu sih sebenarnya masih kita butuhkan lebih banyak penjelasannya, tetapi nanti akan kita coba eksplor dalam diskusi kita lebih jauhnya. Baik, sambil kita sampai kepada pemateri kita yang kedua, silakan menikmati kembali minuman yang tersaji di meja masing-masing, karena kita sudah sampai kepada sesi yang kedua. Yang kedua ini akan dipresentasikan oleh Bapak Indra Khairajaya,
SEAKMMCA, KIA. Beliau adalah Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh. Luar biasa working experience beliau, mulai dari tahun 98, beliau 95-98, beliau adalah fungsional auditor perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara. Jadi tugas pertamanya itu ada di Sulawesi Tenggara. Sampai pada akhirnya Februari 2020 sampai saat ini beliau kembali ke tanah kelahirannya, tanah Aceh. Beliau adalah putra daerah. Insya Allah dengan kehadiran beliau semakin meningkatkan proses pengawasan pembangunan keuangan dan pembangunan di Aceh ini. Beliau seperti yang disungkapkan tadi adalah penasihat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Aceh. Banyak training yang telah beliau ikuti, bahkan untuk yang Qualified Internal Auditor telah beliau dapatkan di tahun 2016. Baik, kepada Bapak Indra Khairajaya, waktu dan tempat kita persilakan. Jadi mungkin sama juga seperti Bapak Wali Kota, Pak Indra, santai saja, gunakan waktu Anda dengan seoptimal mungkin. Dan tidak akan mungkin ada pengingatan dari saya sebagai moderator untuk menghentikan presentasi Pak Indra. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak Indra. Siap, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, sekaligus kita banggakan tadi Pak Profesor Madiasmo, MBA PhD yang kebetulan juga barangkali sudah live dari kita, tapi kita tetap membanggakan karena beliau sudah menyemangati acara kita. Yang kami hormati di sini Bapak Wali Kota Banda Aceh, Pak Haji Usman SE AKMM yang sudah bersama kita dan sudah mempresentasikan sesuatu yang sangat luar biasa, saya pikir. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Perwakilan BPK Aceh, ya Pak Arif Agus SCMM CPA CSPFA, ya, yang juga mitra kerja strategi kami di Aceh ini untuk membangun daerah yang kita cintai ini. Dan juga yang sangat kami hormati juga Pak Dr. Nadir Shah, ya, SCMSI, KCA, CPI yang juga sudah meng-hire kegiatan ini, juga sangat kami hormati. Juga kepada Pak Dr. Fadli Syam sebagai moderator, ya, ini juga sahabat kita yang selalu tidak berhenti berkomunikasi dengan BPKP, yang sekaligus sebagai host, ya, moderator dan juga sebagai sekretaris, ya, IAI di Aceh. Dan juga terkhusus juga kepada Pak Agus ini, Kepala Wilayah IAI Kalimantan Utara. Saya sapa karena beliau juga pernah bersama-sama di Kota Ternate, ya, waktu beliau di sana. Hari ini beliau mengapresiasi kita untuk hadir. Dan juga kepada seluruh peserta, ya, yang hadir di acara Vikon atau acara webinar ini, baik itu yang berasal dari BPKP Pusat dan Perwakilan, ya, dari BPK Pusat dan Perwakilan, dari Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri, Irjen Kementerian Dalam Negeri, rekan-rekan kantor akuntan publik, dan juga jasa akuntansi yang sangat kami hormati dan banggakan, dan khusus ini kepada peserta yang sangat jauh, ya, dari Inspektorat Provinsi Papua, Ibu Umiati, dan juga Kabupaten Manokwari, yang juga kami sangat hormati dan banggakan. Ya, tentu puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi karena kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan, ya, kegiatan webinar yang merupakan suatu program dari IAI Aceh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sama-sama kita sudah mendengar tadi dari Pak Madiasmo, ya, dari Ketua IAI Wilayah Aceh, dan juga dari Pak Aminullah tadi, ya, begitu banyak prestasi atau kegiatan-kegiatan positif yang sudah dicapai dalam kepemerintahan beliau di Kota Banda Aceh. Kami mohon izin Pak Wali Kota ingin mencoba untuk
mengeksplor ya mengenai masalah pengawasannya. Kira-kira bagaimana tadi semua kegiatan dilakukan oleh Pak Wali Kota dan juga untuk semua Aceh ini ya. Kita akan melihat pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dalam upaya bagaimana supaya terbebas dari korupsi ya, khususnya di era Covid yang memang suasana extraordinary ya. Jadi ini barangkali nanti kita akan mengeksplor sangat dalam sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Madiasmo gitu ya, di mana sekarang adalah kita menghadapi semua new ya tentu new pengawasan gitu. Tapi nanti kami coba mengeksplor apa sih masalahnya yang kita hadapi di Aceh yang mungkin bisa menjadi bagian untuk nanti bagi teman-teman kita yang hadir ya melalui video conference ini di seluruh Indonesia gitu ya. Dan tentu nanti kita akan mencoba kira-kira apa sih alternatif solusi untuk menghadapi persoalan itu yang kita sama-sama dapatkan di daerah Aceh yang kita cintai ini. Next, Pak. Nah, kami memulai dari opini publik ya, bagaimanapun Bapak, publik adalah merupakan suatu pemegang amanah tertinggi sebelumnya. Pemegang amanah tertinggi di mana publik harus kita dengar karena biasanya publik itu sangat jujur untuk mengatakan sesuatu, dan kami juga terus berkomunikasi dengan publik ya, di mana publik saat ini sering mempertanyakan dengan anggaran yang cukup besar khususnya di Aceh ini hampir lebih 100 triliun ya masuk ke Aceh ini. Ya, nanti saya akan eksplor di bahan-bahan paparan berikutnya ya. Di mana anggaran cukup besar tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita di Aceh masih banyak yang mempersoalkan ya. Kebetulan kami kemarin juga sempat berkomunikasi dengan warga pulau terluar dekat dengan Sabang itu, Pak Moderator ya, di mana di sana mereka merasakan begitu banyak kegiatan pembangunan yang sebenarnya kita tidak butuhkan tetapi itu dilaksanakan gitu ya. Tapi di sisi yang lain banyak sekali yang kami butuhkan seperti breakwater untuk kami bernelayan gitu, cold storage dan juga alat-alat untuk kami melakukan kegiatan yang berada di pesisir pantai itu sangat sulit sekali gitu ya. Nah, ini adalah suara publik yang begitu miris ya. Dan juga di ruang-ruang yang lain yang kami juga komunikasi karena Aceh tadi dikatakan Pak Wali Kota daerah ngopi di warung-warung kopi ya, juga hal-hal ini menjadi sangat kencang ya menjadi pembicaraan publik ya. Dan itu juga ya terlihat ya dari cuplikan-cuplikan yang kami coba ambil ya dari beberapa media lokal gitu ya, bahwa masih ada korupsi di mana masyarakatnya masih mengalami kondisi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Dan juga masyarakat masih mempertanyakan kira-kira bagaimana ini dengan bantuan efek dari dampak Covid yang ya berdasarkan angka-angka nanti saya keluarkan cukup besar sekali, kita ada sekitar 2,6 triliun ya untuk Aceh ini gitu ya. Dan juga BPKP membuka kanal pengaduan gitu ya. Setiap hari juga kita masuk hampir 3 sampai 5 pengaduan-pengaduan yang mengatakan hal-hal yang tadi saya katakan di depan gitu ya. Ada persoalan mengenai ketidakadilan, ada persoalan mengenai ketidaktepatan, dan juga ada persoalan-persoalan yang memang kadang-kadang kita juga miris, dan itu juga kita tidak lanjuti dengan segera melakukan komunikasi dengan unit-unit eksekusi ya, unit eksekutornya gitu di pemerintahan daerah gitu ya. Demikian warga juga melaporkan mengenai dugaan-dugaan penyelewengan dana desa itu tidak berhenti Bapak. Ya, saya juga hampir tiap hari dengan teman-teman Kapolres itu ya mengadukan untuk ekspos menjelaskan mengenai bagaimana sebenarnya persoalan yang ada di desa-desa kita itu ya. Nah, demikian juga berita-berita terakhir gitu, corona di Aceh begitu naik drastis, tapi persoalan mengenai sarana kesehatan ya, mengenai alat-alat untuk rapid dan juga swab itu juga masih mempunyai suatu persoalan di kota di Aceh ini gitu ya. Itu barangkali juga perlu menjadi perhatian ya. Gedung-gedung mangkrak ya juga kita temui hampir di mana kita pergi ya, tidak pernah terluput mata kita untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah, inilah bahasa publik yang saya pikir perlu ya kita semua dari Aceh untuk Indonesia untuk melihat apa sebenarnya yang perlu kita lakukan. Dan ini Bapak Ibu sekalian peserta webinar juga berkorelasi langsung gitu ya.
Nah, BPKP juga sebagai auditor internal pemerintah ya juga melakukan pengawasan ya. Ini khusus untuk mengenai hal-hal yang menyangkut dengan tindak pidana korupsi Bapak Ibu sekalian ya. Sampai dengan 30 Juni itu kita punya 346 kasus ya yang kita tangani yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hampir 681 miliar lebih gitu ya. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali ya. Jadi yang sudah ingkrah itu sekitar 276 kasus ya atau senilai 592 miliar gitu ya, lebih gitu ya. Nah, ini yang barangkali perlu semua kepala daerah ya, semua pemimpin untuk melihat. Dan tadi pagi sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya juga menandatangani suatu report ya mengenai masalah pembebasan tanah itu yang dananya hampir 8,3 miliar gitu ya. Itu ya fiktifnya hampir ya 6,5 miliar gitu dengan manipulasi biaya BPHTB itu gitu ya. Nah, ini barangkali satu gambaran bagi kita bahwa ada persoalan yang perlu kita pikirkan apalagi dalam kondisi saat Covid ini. Nah, yang berikutnya, untuk kegiatan rutin yang kami lakukan dalam hal non-TPK, ya ini barangkali sebenarnya lebih banyak by request ini, di permintaan kementerian, permintaan presiden, ya, permintaan Pemda gitu ya. Nah, kita juga sampai dengan 30 Juni 2020 ada 9.000 lebih ya kasus atau masalah-masalah atau temuan itu sebesar 312 miliar gitu ya. Di mana walaupun sudah ditindaklanjuti sekitar 8.500-an gitu ya, atau 290 miliar gitu, tapi masih ada yang tersisa sebesar 733 kejadian atau 22 miliar gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu peserta webinar gitu ya. Ya, persoalannya adalah persoalan-persoalan yang sudah klasik yang sudah kita tahu semua, dan ini barangkali perlu menjadi pemikiran juga dari sisi AI dan juga para akademisi untuk melihat bagaimana kok persoalan-persoalan mengenai realisasi visi pekerjaan itu masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya pemerintah beli atau bayar untuk itu ya. Demikian juga mengenai hasil-hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan seperti yang dikatakan oleh publik tadi ya, dan itu tidak dimanfaatkan gitu ya. Rekayasa pemenang lelang itu masih kita ketemu ya. Kemarin saya juga di suatu tempat yang baru kita proses final gitu di saat Covid ya, masih ada suatu pekerjaan yang direkayasa semuanya tetapi nanti dikerjakan oleh masyarakat sekitarnya gitu ya. Bukti-bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan direkayasa gitu ya. Dan juga duplikasi data penerima bantuan sosial, percepatan penanganan COVID itu juga sudah jauh-jauh hari kita memberikan ke semua pimpinan daerah untuk dilakukan cleansing, untuk dilakukan penguatan dan lain sebagainya. Ya, ini barangkali satu gambaran bahwa korelasi hubungan antara apa yang dikatakan oleh publik ya dengan apa yang kami lakukan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah itu jelas sekali Bapak Ibu ada hubungan yang begitu jelas gitu ya. Nah, untuk berikutnya ya dari segi kinerja pemerintah ya, kalau kita melihat tadi masih ada di pemerintahan Aceh itu yang masih terlambat dalam proses penyusunan APBD-nya gitu. Jadi bisa dibayangkan zaman sudah terang benderang seperti ini masih ada dari 24 ke 3 pemerintah daerah itu terlambat ya. Bagaimana kalau sudah terlambat, bagaimana dengan eksekusinya? Dan demikian juga mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, karena pemerintah itu harus 2 report sebenarnya. Yang pertama ada namanya laporan keuangan yang tadi sudah dikatakan Bapak Wali Kota, tapi juga harus membuat suatu laporan kinerja karena apa yang diperjanjikan di dalam visi misi ya, di dalam program kegiatan itu harus diuji ya, bagaimana tingkat ketercapaiannya. Nah, di Aceh seperti Bapak Ibu bisa lihat ada kondisi yang perlu kita perhatikan. Jadi dari nilai yang seharusnya 90 sampai 100 AA itu, nah kita baru hanya 3 Pemda itu hanya bisa 60 sampai 70 saja scoringnya atau masih kelas B gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang diperjanjikan itu baru 60% bisa dia penuhi gitu ya. Sementara masih ada 11 Pemda itu yang kategori masih 50% sampai 60% atau CC. Malah ada yang lebih miris lagi, ada 8 Pemda yang nilainya itu masih skornya 30 sampai 50 atau ada yang tidak bisa dinilai gitu. Jadi berjanji membuat visi, membuat misi, membuat program tapi tidak bisa kita nilai mengenai tingkat keberhasilan kinerjanya gitu. Nah, ini barangkali sesuatu yang perlu menjadi catatan penting ya di acara ini karena memang saya punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapak pengurus pusat tadi bahwa kita harus mengomongin atau menyampaikan faktual apa yang sebenarnya terjadi di di pemerintahan kita ya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Ini pasti terkait semua dengan
pengelolaan keuangan daerah. Next, dan berikutnya juga tadi yang sudah dieksplor sama Pak Aminullah, walaupun memang Banda Aceh itu ada di posisi 77, area-area penilaian untuk mencegah korupsi oleh KPK itu ya, dan juga kita diajak bersama-sama dengan kita, karena kita juga bagian dari Korsubga itu gitu ya. Itu mengenai perencanaan dan budgeting ya, mengenai PBJ, mengenai pelayanan terpadu satu pintu ya, kapabilitas APIP-nya atau inspektorat-inspektoratnya, dan manajemen sumber daya manusianya, optimalisasi pendapatan daerah, ya, manajemen aset, dan tata kelola dana desanya, itu masih seperti yang kita lihat ya. Arti dari rata-rata nasional itu ya kita hanya 46 rata-rata secara Aceh ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, dari sisi pencegahan saja hanya Banda Aceh itu yang tadi agak hijaunya sudah hijau royo-royo ya. Tapi yang lain itu masih hijau-hijau yang agak agak pudar gitu ya, karena masih angkanya sangat tidak begitu baik. Apalagi kalau yang angkanya sampai di 50 ya, 20, berarti dari 8 item ini ya, berarti dia hanya mampu untuk memenuhi berdasarkan scoring ya, MCP itu ya sekitar angka-angka itu, angka 25% ya, angka 54%, angka 77% tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Seharusnya kita bisa memenuhi sampai 100%, seperti tadi ada Pak Wali Kota bisa memperlihatkan di situ ada sisi planning dan budgeting yang sudah mendapat pengakuan yang sangat luar biasa gitu. Kita pikir itu semua harusnya mengarah ke sana gitu. Dan ini perlu kepedulian ya untuk melihat ini, karena bagaimana hal-hal yang sangat penting mengenai aset itu, yaitu hampir seluruh pemerintah daerah itu punya problem mengenai aset, apakah itu legalitasnya, apakah mengenai pemanfaatannya, maupun juga dari sisi manajemennya gitu. Nah, ini barangkali yang perlu kita lihat bersama, bahwa ada yang perlu kita benahi atau ada yang perlu kita perbaiki ke depan. Nah, terkait juga mengenai kinerja penyerapan sudah dikatakan, Indonesia lagi membutuhkan dana segar ya untuk mendorong stimulus ekonomi ya, di mana kita tahu dua sumber lainnya lagi bermasalah, apakah itu dari investasi yang kita tidak akan mungkin mengharapkan, dari devisa yang juga kita tidak memungkinkan. Presiden kita menginginkan hanya satu-satunya dari sumber pemerintahan baik itu pusat maupun daerah gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimana dari 24 pemerintah daerah dengan 41 triliun ya, itu kita hanya mampu sampai dengan Juni kemarin itu hanya di tingkat 21,03% atau hanya 8,7 triliun saja. Nah, ini kan perlu kerja keras bersama untuk mendorong ya, bagaimana pemerintah kita ini untuk segera menggelontorkan 41 triliun itu. Belum lagi dana desa kita ada sekitar 4,9 triliun. Karena kita di sini ada sekitar 6.500 desa gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita turun lagi mengenai dana percepatan penanganan COVID-nya, ya itu yang kita sudah kawal kemana mulai refocusing seperti dikatakan oleh Pak Wali Kota tadi, dan juga kita sudah dorong supaya adanya relokasi, dan kita mendapatkan angka sekitar 2,6 triliun untuk Aceh. Tapi sangat miris sekali ya Bapak Ibu semua, dan ini barangkali perlu menjadi pemikiran kita bersama, bahwa sampai dengan 30 Juni yang kemarin kita record itu hanya sekitar 308 miliar saja, atau hanya 11,50%. Nah, inilah barangkali Pak Presiden kemarin sampai mengundang semua kepala-kepala daerah untuk diabsenin ya tingkat penyerapan anggaran kita yang masih sangat menyulitkan untuk kita mendorong ekonomi kita yang sekarang lagi tertekan sangat luar biasa, dan malah menuju ke arah kita akan resesi gitu. Dan ini saya pikir bagian yang perlu kami sampaikan di forum yang sangat mulia ini, untuk bagaimana ini ya kita mendorong supaya jangan sampai penyerapan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa maksimal, karena inilah satu-satunya untuk kalau kita bagaimana supaya stimulus ekonomi ya, supaya kita tidak mempunyai persoalan gitu. Nah, apa sebenarnya penyebabnya? Saya tidak terlalu panjang-panjang, itu jelas ada 3 penyebab utama Bapak Ibu sekalian yang menjadi hasil ya kami sebagai auditor dalam pemerintah melihat, memantau, dan juga melakukan analisa gitu ya. Jadi ada 3 hal yang sangat penting untuk kita lihat menjadi penyebab utamanya. Yang pertama adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian gitu, baik itu soft control ya maupun hard controlnya. Nah, kita di Aceh sangat rendah sekali, bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari 24 pemerintahan daerah itu hanya 8 saja sudah mature-nya itu ada di 3 gitu. Padahal 3 itu baru hanya sampai kepada implementasi saja, belum sampai kepada evaluasi dan pengembangan, dan juga belum sampai kepada yang lebih tinggi lagi gitu ya.
Yang lainnya 16 itu masih di level 2 gitu. Level hanya bisa membuat sampai kepada pemahaman saja gitu. Jadi belum bisa sebagai eksekutor, apalagi pengembangan atau peningkatan kualitasnya. Dengan rincian seperti yang Bapak Ibu lihat di samping, Bapak Ibu di depannya, berarti baik itu dari lingkungan pengendaliannya, penilaian risikonya, kegiatan pengendaliannya, informasi komunikasi dan pemantauannya, masih sangat perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi pimpinan-pimpinan daerah dan juga tokoh-tokoh kunci dan juga barangkali simpul-simpul yang ada di pemerintah daerah. Dan ini adalah merupakan suatu kunci yang sangat penting. Kalau ini kita biarkan, kalau ini kita abaikan, kalau ini kita tidak perhatikan, kita akan terus melihat huru-hara itu di publik gitu ya. Seperti tadi masyarakat akan terus mempersoalkan mengapa ada korupsi, mengapa uang tidak terserap, mengapa dan seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Nah, yang berikutnya tentu penerapan risk based management masih juga tidak maksimal karena angkanya Bapak Ibu lihat itu bisa hanya 1,54 gitu ya. Artinya kita tidak sebagai pemimpin ya, sebagai eksekutor ya, sebagai penanggung jawab, tidak ada berpikir risiko gitu untuk mengendalikan hambatan-hambatan untuk memenuhi tujuan yang sudah kita tetapkan gitu. Yang lebih tinggi lagi kepada visi misi yang sudah tadi Pak Wali Kota sampaikan. Kira-kira bagaimana? Risiko-risiko apa? Apa cara kita untuk membuat risiko itu bisa kita mitigasi gitu. Jadi pola pikir risk management ini belum membudaya di kita. Jadi ibaratnya itu ya udah bagaimana nanti saja deh. Pokoknya kalau ada masalah baru kita cari, kalau ada problem baru kita cari pemecahannya gitu. Jadi pola pikir manajemen berbasis risiko itu belum ada. Seperti orang pergi melaut itu dia tidak tahu nanti di tengah laut aja deh kita hadapi kalau ada angin, kalau ada badai gitu. Tidak ada kompas, tidak ada analisa kira-kira layakkah kita menuju ke titik yang akan kita ingin capai gitu ya. Dan yang ketiga, dan saya pikir ini juga mengenai pilar yang sangat penting ya. Kalau ini tidak kita perkuat, berarti menjadi persoalan yang terus aja kita akan temui mengenai masalah pengelolaan keuangan kita. Apalagi APIP ini atau inspektorat ini berada di garda yang paling depan sekarang. Hampir semua kebijakan itu akan melibatkan yang mulai dari perencanaan, eksekusi, akuntabilitas seperti tadi Pak Madasmo mengatakan, malah dia kita tuntut untuk menjadi memberi advis gitu, memberi pendapat, memberi pertimbangan dan sebagainya. Dan dalam kenyataannya Bapak, ini adalah sebagai penyebab bagi kita, di mana kapabilitas APIP-nya itu atau inspektoratnya itu masih bermasalah gitu ya. Artinya itu kapabilitas itu dari 24 yang kita miliki di Aceh ini, itu hanya 5 saja yang sudah berlevel kategori 3. Yaitu pun masih dalam bentuk hanya lebih kepada penguatan dokumentasi ya, tidak berada dalam posisi implementasi di lapangannya gitu ya. Sementara 19 lagi APIP kita masih levelnya sangat 2. Jadi jangan heran, jangan kita heran ya melihat bagaimana sih hasil kerja-kerja teman-teman inspektorat kita dalam membendung ya, atau dalam membantu atau menjadi second opinion bagi pemerintah daerah atau sebagai mitra strategik bagi kepala daerah, itu masih menjadi problem gitu. Khususnya kalau Bapak lihat itu titik yang paling miris itu adalah mengenai masalah pengelolaan sumber daya manusianya yang benar-benar secara secara quantity maupun secara quality itu juga masih sangat belum begitu bisa dikategorikan maksimal gitu ya. Yang berikutnya juga mengenai praktek profesionalnya. Jadi perencanaan berbasis risiko ya, bagaimana cara melihat titik-titik yang menjadi penghambat untuk bisa mendorong ya visi misi program dan kegiatan yang sudah dicanangkan oleh kepala daerah itu juga belum bisa untuk dipenuhi gitu, termasuk juga audit-audit ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat tindak pidana korupsi yang saya katakan tadi. Padahal sebenarnya mereka sudah ada di garis depan untuk membantu ya aparat-aparat penyidik, aparat-aparat penegak hukum untuk bisa menjadi second opinion atau menjadi mitra strategi di kepala daerah. Dan inilah Bapak Ibu semua sebagai kata kuncinya ya, kalau 3 hal ini kita biarkan dan tidak menjadi suatu perhatian, tidak menjadi suatu persoalan yang harus kita carikan solusinya, percayalah barangkali akan terus kita mengalami seperti kondisi ini. Ya, target kita untuk mesejahterakan 5 juta lebih rakyat Aceh ini akan jauh sekali dari apa yang menjadi mimpi kita ini. Karena apa? Tingkat kemiskinan saat ini aja, ya tadi memang Banda Aceh sekitar 7, tapi sudah 15,30 itu gerakannya tidak begitu menggembirakan gitu ya. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang angka ini tidak terlalu begitu signifikan gitu. Padahal secara nasional kita tahu angkanya ada di 9,78% gitu. Apalagi di saat sekarang
lagi pandemi gitu ya, lagi kondisi di mana ekonomi kita berhenti, daya beli masyarakat menurun, dan ini akan makin banyak lagi masyarakat yang berkategori klasifikasi miskin ini. Nah, tingkat pengangguran juga seperti itu, kita masih ada 5,42% untuk Aceh ini, atau ada 290.000 jiwa ya kita masih berada dalam posisi menganggur. Ya, apalagi menganggur kategori inelastis gitu ya, itu pengangguran yang lapangan pekerjaan tidak seimbangan dengan ketersediaan sumber daya yang menganggur itu gitu ya. Nah, ini akan menjadi persoalan gitu pada secara nasional, tingkatnya sekarang ada di 4,99%. Artinya apa? Kalau kita tadi membiarkan pengelolaan keuangan daerah kita ini tidak berpola ya, tidak dikendalikan dan tidak berpola pikir risiko dan tidak ada entitas yang benar-benar mampu untuk membawa fungsi pengendalian itu, ya saya pikir persoalan ini akan tetap terjadi. Saya kira rasio kita 0,3% antara rakyat yang berada dengan kategori miskin itu gapnya juga tidak akan bisa kita perkecil gitu ya, karena keuangan kita masih seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Next, padahal kita tahu gitu Bapak Ibu semua ya, bahwa posisi SPIP sistem pengendalian pemerintah dan aparatur pengawasan itu adalah suatu pilar penting ya. Kalau kita lihat dari sisi manajemen, kalau ada trade line ya, mulai dari first line, second line dan trade line itu sebenarnya tiga lini ini adalah lini yang sangat penting untuk pengawasan keuangan daerah gitu ya. Artinya fungsi manajemen, risiko dan internal kontrol itu jiwa-jiwa pengendalian bagi aparatur itu sebenarnya ada di level manajemen gitu dengan quality assurance gitu. Arti atasan-atasan itu kalau dulu kita pengawasan melekat itu kan atasan yang mengawasi gitu. Jadi dua positioning ini sangat menentukan. Kalau di sini jebol, kalau di sini tidak berfungsi, kalau di sini abai ya, berarti nanti ya fungsi trade line ya ada di posisi internal auditor sangat berat sekali. Apalagi kalau internal auditornya itu kondisi seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya gitu ya. Bagaimana dia ingin independen, bagaimana dia ingin objektif, bagaimana dia bisa menjadi assurance gitu ya. Kalau seandainya kondisinya masih ada di level yang dalam kondisi tadi belum begitu mature ya. Nah, termasuk juga masalah prosesnya gitu ya. Jadi di sini perlu ada strategi edukatif gitu ya dan strategi preventif gitu ya untuk supaya kalau seandainya di dua pilar ini ya, di manajemen risiko ya dan juga di manajemen oversight ini berfungsi dengan baik ya dan terkontrol itu jalan yang bagus, sebenarnya fungsi APIP ini akan lebih mudah karena dia hanya untuk memberikan early warning gitu ya. Dan nanti ya fungsi external auditor, fungsi Pak Arief di sini juga akan menjadi lebih mudah gitu, bukan seperti sekarang opininya WTP tapi temuannya seabrek gitu ya. Artinya cukup luar biasa sampai harus dikurung-kurung itu untuk dilakukan proses tindak lanjutnya gitu ya. Karena apa? Begitu banyak dan begitu complicated gitu ya. Jadi sehingga fungsi eksternalnya sangat berat gitu ya. Dan apalagi kalau ini jebol lagi ya terus nanti fungsi APH-nya juga seperti yang saya katakan tadi. Jadi hampir semua pekerjaan, hampir semua aktivitas kalau ditelisik secara hukum pasti ada masalah gitu. Nah, karena apa? Karena dua pilar ini adalah pilar yang sangat rapuh ya, sangat perlu kita lihat yang lebih maksimal lagi untuk kita tingkatkan ke depan gitu ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sebagai positioning yang penting untuk kita kita pahami gitu ya untuk bagaimana membangun supaya keuangan kita ya dalam kondisi pandemi ini benar-benar tepat yang seperti dikatakan Pak Abdas, tepat sasaran, tepat waktu ya, tepat jumlah dan tepat kualitas gitu. Next Pak. Nah, maka kalau itu apa strategiknya? Ini solusi barangkali yang kami tawarkan kepada kita semua untuk bagian dari bisa pembahasan di ruang-ruang akademis ya. Jadi yang tiga ini peningkatan sistem pengendalian ya, manajemen risiko dan kapabilitas APIP itu kita bisa lihat di tiga strategik ini gitu ya. Untuk sistem pengendalian ya kita perlu sangat membutuhkan komitmen pimpinan dan komitmen seluruh entitas gitu ya, entitas simpulnya gitu, kepala-kepala OPD itu harus punya komitmen gitu untuk mempunyai jiwa-jiwa pengendalian dan melaksanakan pengendalian secara hard control itu gitu ya. Nah, yang kedua tentu bagaimana supaya mengimplementasikan mulai daripada lingkungan pengendalian ya, pemetaan risiko, pemetaan analisa risiko gitu ya, dan juga sampai kepada pemantauan gitu ya.
itu dalam semua pelaksanaan pemerintahan, tidak hanya dalam titik-titik tertentu gitu ya. Nah, berikutnya tentu implementasi pengendalian berbasis risiko ya, pengendalian yang bisa mendetek ya kira-kira apa sih sebenarnya hambatan-hambatan yang menjadi persoalan utama untuk kita bisa mencapai tujuan kita gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi risk based management atau manajemen risiko ini perlu kita bangun risk culture-nya gitu ya. Jadi di dalam lingkungan entitas kita itu perlu adanya suatu budaya risiko gitu ya. Selalu melihat hambatan, kira-kira apa solusi untuk membuat hambatan tidak mengganggu dalam pencapaian tujuan setiap kegiatan, program maupun sasaran dan juga ke atasnya lagi sampai kepada visi kepala daerah gitu ya. Nah, yang kedua tentu membentuk suatu struktur yang mengelola secara khusus mengenai risiko ini gitu ya. Apakah itu kita lekatkan di inspektorat misalnya atau apa, harus punya gitu ya. Kalau enggak, ya bagaimana? Tidak ada tempat untuk mengolah ya pemikiran, data, dan informasi untuk menangani ini. Dan yang sangat penting lagi yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan ya proses manajemen risiko itu dengan sistem manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, dengan perencanaan sudah terintegrasi pakai IT, tapi masih bisa dijebol gitu ya, masih bisa direkayasa, masih bisa diintervensi misalnya. Pelaksanaan juga seperti itu ya, pelaporan dan juga pemantauan gitu. Jadi memerlukan sebuah budaya, sebuah integrasi dari risiko ini kepada semua aktivitas mulai dari perencanaan sampai ke pemantauan. Dan yang ketiga, Bapak peserta webinar yang kami banggakan adalah mengenai capability daripada inspektorat gitu ya. Nah, ini secara kondisi bahwa meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM itu sangat penting karena bagaimana kalau sumber daya tidak cukup ya, tidak berkualitas gitu, tidak mampu untuk berpikir secara lebih konseptual ya, secara lintas sektoral gitu berpikirnya, ya itu kan perlu untuk kita bersama-sama membangun gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentu menerapkan perencanaan berbasis risiko gitu ya, perencanaan pengawasan maksud. Jadi kalau memang dia punya kemampuan, tentu dia bisa mendesain gitu. Bagaimana perencanaan kita yang jitu untuk memastikan bahwa ada persoalan yang perlu kita deteksi ya, perlu kita kendalikan, yang perlu kita advis ya untuk supaya jangan mengganggu kepada tujuan daripada entitas maupun pemerintah daerah. Next, Pak. Nah, untuk saat COVID, Bapak Moderator, mohon maaf kita tambah sedikit waktu ini. Jadi untuk pengawasan di zaman COVID pun di samping ya kami juga menangani masalah-masalah yang sifatnya yang ada unsur tindak pidana korupsinya dan juga non TPK dalam bentuk audit operasional, audit tujuan tertentu ya, dan juga kita melakukan consulting. Tapi kita juga melakukan pengawasan atas akuntabilitas percepatan penanganan COVID seperti dikatakan Pak Wali Kota tadi. Nah, kami juga berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 untuk mendampingi ya agar akuntabilitas keuangan negara itu benar bisa dipenuhi gitu. Makanya seperti Pak Madras mengatakan tadi, kecepatan itu penting ya, segera itu perlu gitu, tapi juga perlu memperhatikan akuntabilitas. Presiden mengamanahkan untuk kami lakukan itu. Maka tidak pernah berhenti juga kami melakukan dengan media video conference, kita hampir setiap minggu kita juga melakukan komunikasi dengan kepala-kepala inspektorat dan juga teman-teman yang ada terkait dengan bansos, terkait dengan UMKM gitu ya, dan juga terkait dengan masalah audit tujuan tertentu dan sebagainya. Kita juga pakai WhatsApp, ya panggilan telepon, melalui surat, email, kunjungan ke lapangan dengan implementasi protokol kesehatan gitu. Dan juga kita menggunakan kanal pengaduan seperti saya katakan tadi. Ya kita juga membuka ya masyarakat untuk memberikan masukan kepada kita tentang apa yang dirasakan dengan adanya kondisi COVID khususnya dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Nah, kami juga tidak berhenti, Bapak. Itu contoh-contoh atensi yang kami berikan kepada gubernur, kepala daerah, ya kepala dinas, mengenai apa yang kami lakukan khususnya untuk 3 hal ini. Apakah itu mengenai refocusing, ya, relokasi, dan juga mengenai PBJ. Walaupun PBJ nanti secara lebih spesial, itu akan diaudit setelah COVID ini selesai. Gitu. Maka sekarang kita dampingi, seperti dikatakan Pak Wali Kota tadi, jangan sampai bermasalah nanti. Karena biasanya semua case yang terjadi pada saat darurat itu nanti setelah itu pasti masalahnya luar biasa gitu. Karena terus terang aja dalam kondisi COVID pun masih ada juga yang berani mengambil kesempatan-kesempatan dalam kondisi yang serba tidak normal ini gitu ya. Makanya itu contoh kita juga memberikan atensi-atensi terhadap masalah PBJ, masalah bantuan sosial gitu ya. Demikian masalah alat-alat kesehatan yang juga kita
diminta untuk melakukan pendampingan, pengawalan dan memberikan advice gitu. Tapi rata-rata seperti saya katakan tadi, tapi masih tetap bermasalah dari sisi akuntabilitas, dari sisi kecukupan dukungan dan juga manajemen koordinasi dan komunikasinya gitu. Nah, maka oleh itu untuk menangani semua itu kita juga perlu adanya sinergi Bapak Ibu semua ya dan kolaborasi pengawasan keuangan daerah ini. Ya kita berharap dengan adanya sinergi dan kolaborasi itu semua pihak, apakah itu internal auditor, eksternal ya, APH ya, kita berharap percepatan pengadilan itu bisa lebih maksimal gitu ya. Nah, kualitas juga bisa kita tingkatkan, ya, efektivitas, efisiensi sumber daya pasti karena tidak lari ke titik-titik yang sama berulang-ulang oleh entitas yang berbeda-beda gitu ya. Tapi itu bisa kita sinergikan sehingga fokusnya bisa menjadi lebih terbagi dengan baik ya. Nah, demikian juga perluasan cakupannya, ya tidak hanya misalnya di daerah-daerah kota saja, bisa saja di daerah kepulauan seperti saya katakan tadi, di awal juga perlu kita membuat cakupan yang lebih luas. Itu saya pikir yang sangat penting kita perhatikan dalam menangani persoalan pengelolaan keuangan daerah dalam kondisi COVID ini. Nah, kalau boleh kami simpulkan ya sebagai conclusion-nya bahwa dengan sistem pengendalian pemerintah, ya manajemen risiko dan kapabilitas APIP, dan dilakukan dengan sinergi kolaboratif ya sangat berpengaruh ya pada pencapaian visi misi dan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau tidak ya tentu itu akan terbalik seperti uraian di bawahnya. Sistem pengendalian pemerintah itu ya kalau kita lokus masalahnya kepada penerapan lima unsur itu, maka kita perlu area of improvement-nya atau solusi yang kita tawarkan adalah komitmen pemerintah daerah dan seluruh entitas tadi untuk bagaimana mencoba ya soft control dan hard control itu ya itu bisa kita implementasikan. Risk management juga begitu ya, Pemda belum ada budaya karena belum ada struktur yang menanganinya. Nah, maka kita mengharapkan bagaimana supaya mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan sistem manajemen pemerintahan sehingga nanti dia benar-benar risk based management itu bisa terpraktek dengan baik. Nah, kalau dari sisi capability APIP, ya tentu kita tahu dan kita merasakan bagaimana kualitas dan jumlahnya sangat bermasalah, maka dari situ kita perlu solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya gitu ya. Ya tentu kita dengan sinergi dan kolaborasi. Insya Allah dengan konsep-konsep seperti ini dan kami yakin ya ini akan bisa menuju goalnya kepada visi, misi, dan tujuan kita semua khususnya pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Aceh dan juga mungkin bisa juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu Pak Nadir yang Pak Fadli ya moderator yang bisa kami sampaikan, tidak banyak tapi paling tidak saya bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Pak Madiasmo dan kita semua ya dengan adanya ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi tidak menjadi suatu persoalan baru khusus bagi Pak Aminullah. Mari kita sama-sama kita bangun Aceh ini, kita buat yang tadi itu bisa kita segera akhiri, kita kurangi sehingga persoalan-persoalan di sini bisa kita atasi lebih baik. Nah, mohon maaf kalau ada kurang di sana sini yang bisa kami sampaikan. Ya, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita beri aplaus virtual kepada Pak Indra Khairajaya yang telah luar biasa menyampaikan pemaparannya, menjadi catatan penting bagi kita untuk tercerahkan kita semua. Alhamdulillah beliau telah menyampaikan bagaimana sebenarnya prosedur pelaksanaan dari proses pengawasan yang dilakukan dalam hal ini oleh BPKP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi catatan penting. Saya melihat sudah begitu banyak pertanyaan yang ada di chatting room, tetapi mohon bersabar sebentar. Silakan menikmati kembali kopinya. Kita sampai pada sesi berikutnya. Kita sudah bersama dengan Bapak Arif Agus. Beliau nanti akan menyampaikan pemaparannya tentang bagaimana konteks pemeriksaannya dalam hal ini sebagai auditor pemerintah eksternal. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan penguatan buat pengetahuan kita tentang implementasi, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan daerah. Kita perkenalkan bersama Bapak Arif Agus, SEAK MM, CPA, CSFA. Jadi tadi diinformasikan ada sertifikasi baru dari BPK, namanya CSFA, Certified State Financial Auditor. Jadi auditor
keuangan pemerintah atau yang tersertifikasi. Beliau lahir di Bekasi tanggal 29 Agustus tahun 68. Riwayat pekerjaannya sudah dari awal sebagai auditor BPK RI pada kantor pusat untuk pemeriksaan keuangan Kementerian Keuangan. Sekarang beliau adalah Kepala Perwakilan pada Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh. Beliau alumni D3 STAN, kemudian melanjutkan S1-nya di jurusan akuntansi FEUI. Berarti alma mater yang sama saya di FEUI juga. Kemudian di UGM, beliau mengambil jurusan auditing. Saya pikir tanpa memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kita persilakan Bapak Arif Agus. Bapak nanti akan didampingi oleh Pak Agung ya Pak untuk melakukan pendampingan. Kepada Bapak kita persilakan. Silakan Pak Arif Agus. Terima kasih Pak Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Profesor Mardiasmo, yang mungkin sudah live ya dari Zoom ini, walaupun demikian. Tapi melihat di YouTube Pak, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kemudian kami hormati Bapak Wali Kota, Bapak Haji Aminullah Usman, Kepala BPKP, Bapak Indra Hairejaya, Bapak moderator tentunya Pak Fazli, dan Ketua IAI Wilayah Aceh Pak Nadil Shah, dan tak lupa ini teman kolega saya di Kalimantan Utara Bapak Agus Priyono selaku Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Utara, para peserta dari seluruh Indonesia, dan kami juga ingin menyapa dari peserta yang berjauh dari Inspektorat Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Alhamdulillah dari Sabang sampai Papua bisa hadir. Inilah salah satu keuntungan melalui media online, Zoom, kita bisa berkumpul dalam satu waktu dengan satu ruangan Zoom bersama-sama di sini. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau tadi kita sudah mendengar uraian, penjelasan, paparan dari Pak Wali Kota mengenai kondisi, perkembangan, pembangunan, capaian di Kota Banda Aceh, kemudian Pak Indra dari BPKP juga tadi sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan peran, fungsi dari BPKP, dan kalau melihat dari uraiannya tadi, jika sistem pengelolaan internal yang ada di pemerintah daerah di Aceh ini bagus, seperti yang dicita-citakan oleh Pak Indra tadi, tugas BPK lebih ringan, Pak. Jadi lebih ini memudahkan bagi kami sebetulnya auditnya. Cuma karena kondisinya memang seperti yang dipaparkan oleh Pak Indra, ini juga menjadi tugas tambahan bagi BPK. Bagaimana dengan audit ini bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan tata kelola keuangannya. Baiklah, ada beberapa agenda yang ingin kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, tantangan di masa COVID. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh BPK di masa COVID ini, kemudian metodologi pemeriksaan, kemudian pemeriksaan BPK. Nah, ini pemeriksaan BPK ini apa yang sudah atau yang telah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan apa yang akan kami lakukan. Kami akan nanti memberikan penjelasan. Kemudian juga kami ingin menyajikan satu survei. Ini survei ini hasil pekerjaan selama WFH, kurang lebih dilakukan selama bulan April sampai dengan Mei lalu. Itu ada kurang lebih pesertanya ada 1.900
auditor BPK, dan apa sebetulnya hasil dari survei ini yang bisa menunjukkan peran tugas BPK selama masa pandemik. Oke, kalau kita bicara mengenai peran BPK ini ada ada satu model yang dimakan dengan Accountability Organization Maturity Model yang digagas oleh Intosai, bahwa di sana ada 6 layer lapisan, mulai dari pemberantasan korupsi, transparansi, akuntabilitas, sampai yang terakhir itu di puncak itu membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah untuk memilih alternatif untuk kebijakan di masa depan. Nah, ini kalau kita lihat kaitannya dengan tugas BPK ini, kita masih banyak mungkin di layer-layer di bawah, Pak. Jadi yang utama itu, yang besar itu di sana adalah pemberantasan korupsi. Bagaimana bisa naik ke tingkat berikutnya kalau masalah korupsinya belum bisa diatasi, gitu ya. Dia akan bisa bagus ke transparansi, akuntabilitas kalau persoalan-persoalan pemberantasan korupsinya juga bisa tuntas berjalan, gitu ya. Nah, inilah barangkali nanti peran BPK ini bagaimana terus berperan, selain hanya bukan hanya di level di bawah, di 4 layer di bawah itu berupa oversight, tapi sudah pada peran insight dan foresight-nya. Nah, ini terkait dengan tadi penanganan COVID, tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra. Nah, ini dengan pemeriksaan kami, bagaimana upaya-upaya pemerintah ini, pengeluaran belanja pemerintah ini taat pada aturan-aturan, dan tentunya ini untuk mencegah atau meminimalisir penyimpangan-penyimpangan, sehingga tindakan-tindakan di luar hukum atau korupsi ini bisa bisa kita cegah, bisa tidak ada, gitu ya. Dan tentunya nanti untuk juga meningkatkan transparansi bagaimana pemerintah mengelola dana-dana ini, kemudian akuntabilitasnya seperti apa, dan juga tak kalah pentingnya bagaimana alokasi-alokasi belanja terutama untuk penanganan COVID ini bisa efisien, ekonomis, dan tepat sasarannya sesuai dengan tujuan programnya, gitu ya. Nah, kemudian tantangan masa COVID ini, di masa COVID ini juga cukup berat sebetulnya kalau kita melihat perkembangan waktu mulainya COVID itu di akhir tahun 2019 di Cina, dan di Maret, pemerintah awal Maret itu ada kasus, dan pertengahan Maret sudah dinyatakan sebagai darurat bencana nasional. Nah, ini sebetulnya kalau melihat siklusnya itu di saat bulan Maret itulah sebetulnya BPK memulai tugas rutin tahunannya yang cukup berat dalam arti karena itu dilakukan secara bersamaan dan cukup besar energi yang diperlukan untuk itu, yaitu memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Di Aceh ini ada 24 entitas terdiri dari 1 provinsi dan 23 kabupaten kota. Dan di bulan Maret itulah batas akhir sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan, itu menyatakan bahwa batas akhir paling lambat penyerahan laporan keuangan itu adalah 3 bulan atau akhir bulan Maret. Justru di Maret itulah kita sudah memasuki masa pandemi. Nah, waktu itu kami di BPK di tanggal 20 Januari kami menyurati seluruh kabupaten kota termasuk provinsi untuk bisa menyampaikan laporan keuangan unauditednya itu paling lambat tanggal 16 Maret. Itu waktu itu dibuat suratnya tanggal 20 Januari. Nah, 16 Maret itu batas akhir kami minta, dan ini nggak tahu kebetulan atau gimana, pas tanggal 17 Maretnya itu pemerintah mulai work from home. Jadi semua PNS, semua aparatur sipil negara ini ditarik, tidak di kantor lagi, dan alhamdulillah dari 24 entitas di Provinsi Aceh itu 23 menyerahkannya paling lama 16 Maret, dan 1 entitas yaitu Kota Seburu Salam laporan keuangannya diserahkan di bulan April, akhir April. Jadi ini juga mempengaruhi audit kami, Pak. Jadi dengan kondisi seperti itu, bagaimana di pertengahan Maret itu kami melakukan work from home, tapi kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan keuangan itu mulai berjalan argonya, gitu.
Dan inilah tantangan kami, dan itulah pengalaman kami yang pertama, karena setelah pandemik ini kan baru pertama seperti ini kami menghadapi, dan itu juga tantangannya cukup besar dengan situasi yang kami alami. Kemudian dampak pandemi COVID ini terhadap strategi pemerintah yang telah dilakukan, ini bagaimana kita ketahui bahwa dampak pandemi COVID itu mempengaruhi masalah kesehatan, kemudian melemahnya roda perekonomian, dan juga menyangkut daya beli masyarakat. Nah ini sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa pemerintah pun telah melakukan upaya-upaya, strategi pemerintah melakukan dukungan dunia usaha, kemudian langkah-langkah di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ini semua menjadi bagian yang telah diupayakan pemerintah dan menjadi bagian apa yang kita nilai nanti oleh BPK. Kemudian dampak COVID terhadap pemeriksaan, ini dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya COVID ini sebetulnya kami tidak menyangka Pak pada waktu awalnya, pada saat kami melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, kami bagi 2 tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap terinci. Pendahuluan itu kami lakukan di bulan Januari, Februari, pada saat masih belum ada pandemik atau pengumuman dari pemerintah status darurat. Nah inilah kami masih bisa mencuri star gitu. Beberapa pekerjaan prosedur audit sudah kami lakukan di bulan Januari, di bulan Februari, sehingga sebagian pekerjaan itu sudah kami cicil, dan itu kurang lebih ada 50 atau 60% pekerjaan sebetulnya yang sudah diselesaikan. Jadi alhamdulillah sebetulnya ada ini juga, ada semacam strategi kami untuk, walaupun ini sebetulnya tidak dalam rangka COVID gitu, kami juga tidak tahu bahwa di bulan Maret itu ada darurat seperti itu. Nah kemudian dengan adanya COVID itu di bulan Maret, BPK telah menerapkan sistem work from home, kemudian kami juga melakukan prosedur pemeriksaan yang tatap muka dibatasi, kemudian juga mematuhi protokol kesehatan, dan ini juga mempengaruhi metodologi pemeriksaan kami ya. Jadi secara umum bahwa metodologi pemeriksaan yang digunakan pada kondisi darurat pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pada kondisi normal, karena standar pemeriksaan itu tidak memberikan pengaturan secara khusus terkait prosedur pemeriksaan pada kondisi darurat, sehingga perlu kreativitas yang dioptimalkan untuk memilih atau menggunakan prosedur alternatif agar bukti pemeriksaan cukup. Jadi persoalannya itu adalah bagaimana kami mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, memadai dan handal untuk menarik kesimpulan. Nah ini bukti yang akurat, yang lengkap ini, yang tepat ini harus kami peroleh melalui prosedur-prosedur yang melalui prosedur alternatif gitu dengan kondisi COVID seperti ini. Dan ada beberapa sebetulnya semacam acuan yang sudah dipublikasikan juga, baik itu di internasional maupun di BPK, juga terkait dengan kebijakan-kebijakan penyesuaian yang harus dilakukan oleh auditor atau hal-hal yang diperhatikan oleh auditor selama masa COVID ini. Kemudian terkait dengan pemeriksaan BPK, apa sebenarnya yang BPK lakukan, apa yang BPK akan lakukan terkait dengan pemeriksaannya di masa COVID ini. Di slide nomor 9 bisa dipindah Pak Agung. Nah ini untuk pemeriksaan terkait masa COVID ini ada 2 Pak, ada 2. Ini ada 2 hal. Yang pertama itu terhadap laporan keuangan tahun 2019. Ini artinya kondisi yang telah lewat, di mana pekerjaan auditnya itu dilakukan di awal tahun 2020 pada saat COVID itu mulai ada di Indonesia, wabah itu mulai ada. Dan kedua itu terkait dengan pemeriksaan periode berjalan tahun 2020. Nah ini juga mulai anggaran tahun 2020 inilah pemerintah melakukan refocusing, realokasi anggaran untuk penanganan COVID. Terkait dengan yang pertama tadi, strategi pemeriksaan BPK adalah mengacu ke
5 hal, bahwa BPK memiliki renstra BPK, kemudian ada prioritas pemeriksaan, ada sumber daya, pedoman, dan teknologi informasi yang dimiliki oleh BPK. Nah ini karena kondisi COVID ini, maka prioritas pemeriksaan yang sebelumnya sudah direncanakan di tahun 2019 untuk tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian dalam arti terkait dengan program prioritas pemerintah dalam penanganan COVID. Begitu juga mobilisasi sumber daya, teknologi informasi, serta juklak juknis pedoman pemeriksaan yang harus diterbitkan dan disosialisasikan kepada para pemeriksa terkait bagaimana pemeriksa itu melakukan pemeriksaan di masa COVID. Dan untuk tahun 2020 ini telah ada Juknis nomor 4 tahun 2020 tentang Juknis pemeriksaan keuangan di masa pandemik. Itu salah satu contoh yang telah dikeluarkan terkait dengan pedoman atau Juknis pemeriksaan. Kemudian dalam pemeriksaan ini kami juga mengidentifikasi resiko-resiko yang kami hadapi terkait dengan pemeriksaan ini, yaitu adanya resiko strategis. Di sini ada resiko-resiko yang kami mitigasi ada 5, yaitu terkait dengan resiko strategis, resiko kepatuhan, resiko operasional, resiko keuangan, dan resiko kecurangan dan integritas. Jadi terkait dengan resiko strategis yang kami lakukan analisis bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, di mana kebijakan ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary dalam bidang pengeluaran keuangan negara dan penanganan COVID. Nah, implikasi kebijakan penanganan pandemik terhadap keuangan negara berupa pelebaran dan pembukaan batas defisit melebihi 3% dari PDB. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini juga sesuatu yang extraordinary, bahwa pemerintah pada akhirnya melakukan perubahan alokasi anggaran, refocusing anggaran, di mana APBN perubahan tahun 2020 dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 itu mencatat nilai defisit APBN menjadi 5,07% dari PDB, sedangkan dalam Outlook APBN 2020 terbaru defisit APBN tahun 2020 itu meningkat menjadi 6,34% dari PDB. Dan selain itu pembiayaan defisit itu juga terkait dengan sumber pembiayaannya, dan ini juga bersumber dari utang, tentu saja harus mempertimbangkan kesinambungan fiskal pemerintah. Dan ini resiko-resiko strategis ini yang nanti dihadapi oleh BPK, bahwa ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya strategis memiliki dampak keuangan, pengeluaran keuangan negara, dan itu BPK harus memitigasi resiko-resiko itu. Kemudian resiko kepatuhan. Nah, ini biasanya dengan situasi pandemik, situasi darurat ini, pemerintah harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan implikasi risiko hukum atau litigasi. Nah, ini juga harus dimitigasi sejauh mana risiko itu nanti punya dampak, gitu ya. Kemudian resiko operasional, ada resiko keuangan, dan resiko kecurangan. Nah, ini terkait dengan resiko kecurangan ini, masa krisis ini berupa kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang juga bisa meningkat, yang tentu saja dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan pengalaman, resiko integritas yang tinggi terjadi pada pengadaan barang dan jasa serta pemberian stimulus. Nah, ini tentunya resiko inilah yang kami lihat kira-kira apa yang punya dampak atau yang punya resiko dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pengeluaran penanganan COVID-19 ini. Kemudian pemeriksaan BPK ini ada 3 jenis, kami lakukan nanti 3 jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan keuangan. Untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019 sudah kami lakukan, dan ini untuk tahun 2020. Nah, pemeriksaan ini nanti kami lakukan pemeriksaan interim, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan 2020, pemeriksaan interim yang direncanakan di
triwulan keempat tahun 2020. Dan untuk Aceh kami rencanakan pemeriksaan interim ini di 8 pemerintah daerah. Dari 24 kami bisa alokasikan sumber daya yang ada di 8 pemerintah daerah, dan nanti untuk pemeriksaan di tahun 2021 tentunya seluruh pemerintah daerah akan kami periksa. Kemudian kami akan juga melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam program penanganan COVID ini. Nanti ini ada tim nasional. Artinya nasional ini nanti dari pusat sampai ke daerah, dari daerah-daerah di audit tambah keuangan negara 5 yang membawahi wilayah Jawa dan Sumatera, juga di auditorat keuangan negara 6 yang membawahi wilayah Timur. Nah, ini ada program bersama untuk melakukan pemeriksaan kinerja penanganan COVID. Selain itu juga kami lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini untuk menilai aspek kepatuhan dalam penanganan COVID. Dan khusus untuk Aceh, kami merencanakan bahwa pemeriksaan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu ada di 3 Pemda, dan pemeriksaan kinerja ada di 2 Pemda. Ini ada 5 Pemda, jadi sampelnya dari 24 kami alokasikan tim ke 5 Pemda. Kemudian tantangan yang kami hadapi dalam pemeriksaan COVID ini tentunya adanya pembatasan fisik, ya, pembatasan fisik, interaksi dengan auditi, kemudian adanya penundaan kegiatan. Ini juga terkait dengan pendanaan, sumber-sumber pembiayaan, baik itu di BPK juga, termasuk juga di pemerintah daerah, sehingga beberapa kegiatan tertunda. Kemudian ada perubahan mekanisme dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian langsung saja ke strategi pemeriksaannya. Nah, ini strategi pemeriksaannya seperti apa. Nah, ini saat ini BPK tengah mempersiapkan strategi pemeriksaan menyeluruh. Menyeluruh dalam arti memang kami akan melakukan 3 jenis audit, yaitu audit atas laporan keuangan, kemudian kinerja, dan dengan tujuan tertentu. Jadi ketiga jenis audit itu nanti akan mencakup meliputi pemeriksaan penanganan COVID oleh pemerintah. Khususnya nanti di pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa BPK menerapkan metode pemeriksaan yang memungkinkan diperoleh bukti yang cukup dan tepat tanpa mengorbankan faktor kesehatan manusia. Nah, ini juga dengan situasi sekarang kami melakukan audit dengan prosedur-prosedur yang mengurangi kontak fisik, misalnya melakukan entry dan exit meeting, wawancara dan konfirmasi melakukan video conference dan surat elektronik, kemudian juga pengujian akurasi angka dalam database menggunakan alat-alat bantu seperti ACL, IDEA, termasuk juga melalui misalnya pengujian fisik, observasi fisik dilakukan melalui video atau menggunakan teknologi digital. Dan tentunya dengan prosedur audit seperti ini juga memiliki ada batasan-batasan lah yang kami sadari bahwa perlu waktu, perlu sumber daya, perlu dukungan teknologi, juga perlu dukungan dari pihak entitas. Sebagai pengalaman, pada saat pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019, di bulan Maret-April itu, pada saat work from home, ternyata di Pemdanya juga kan pegawai ini juga ikut WFH juga gitu. Ada mereka sistem tiket. Akibatnya pada saat kami meminta data, ingin wawancara, mereka juga ada di rumah, datanya ada di kantor, seperti itu. Ini juga kondisi yang kadang perlu waktu, yang tadinya mungkin pekerjaan itu bisa selesai 1 minggu, beberapa hari, ternyata waktunya bisa extend, panjang gitu. Dan termasuk juga dengan WFH ini
ada beberapa hal sebetulnya yang ada kendala ya, kendala dalam arti terutama saat pengujian fisik. Nah, ini pengujian fisik kami juga tentunya menyadari bahwa dengan situasi COVID ini kami harus melakukan prosedur-prosedur seminimal mungkin dilakukannya kontak fisik gitu. Nah, permasalahan terkait dengan masa pemeriksaan kami dalam kondisi pandemik ini adalah pertama menyangkut observasi fisik, yaitu menyangkut persediaan aset tetap hasil pengadaan. Ini juga untungnya alhamdulillah pada saat pemeriksaan LKPD kemarin kami sudah melakukan sebagian besar sudah diselesaikan di tahap pendahuluan, yaitu di bulan Januari dan Februari. Kemudian juga kami memiliki keterbatasan akses ke sistem dan catatan akuntansi entitas karena rupanya juga pihak pemerintah daerah ini juga belum semuanya terdigitalisasi pengelolaan keuangannya, bukti-bukti keuangannya belum seluruhnya menggunakan database yang memadai, sehingga masih banyak yang manual, pekerjaan-pekerjaan manual. Sebagai contoh misalnya pada saat pengujian pemeriksaan perjalanan dinas misalnya, itu kan bukti-buktinya masih berupa dokumen-dokumen hard copy gitu. Dia kunjungan, lembar kunjungannya, ada tiketnya, ada bukti hotelnya, itu semua masih berbentuk kertas semua dalam bentuk order-order. Dan order-order itu, dokumen itu ada di kantor, sementara pegawainya ada di rumah. Nah, ini barangkali akhirnya mereka harus scan dulu, dikirim satu-satu. Kalau jaringan ininya besar, filenya itu juga akhirnya tertunda, yang tadinya bisa langsung diserahkan ke BPK dalam 1 hari misalnya semua dokumen itu, tapi karena harus di-scan, didigitalisasi, itu perlu waktu berhari-hari, akhirnya sampai bisa juga disampaikan ke BPK. Contohnya seperti itu. Kemudian masalah konfirmasi akun ini, beberapa bukti audit ini perlu kami konfirmasi kembali gitu ke penanggung jawab, ke pelaksana, ke yang melakukan transaksi keuangan itu. Misalnya ada transaksi perjalanan dinas misalnya. Ini ternyata ada masalah dalam perjalanan dinas itu harus kami konfirmasi ke yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan juga kadang-kadang tidak ada di kantor, tidak ada di rumah gitu. Nah, ini kesulitan-kesulitan kami akhirnya mengakibatkan adanya pergeseran waktu penyelesaian laporan. Dan yang berikutnya adalah yang permasalahan terkait dengan peristiwa kemudian, subsequent event. Ini kalau kaitan dengan laporan keuangan tahun 2019 ini sudah selesai memang, tapi kami ngaudit itu tahun 2020 dan ada semacam ketidakpastian kondisi di tahun 2020. Bagaimana dampak ketidakpastian ini terhadap laporan keuangan 2019? Ada beberapa pemerintah daerah itu melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak mencukupi dananya. Akhirnya mereka dalam tanda kutipnya itu berhutang gitu. Nah, hutang ini pembiayaannya dari mana tahun 2020? Itu dipangkas pendapatannya ke dana-dana dana bagi hasil, kemudian dana transfer dari pusat juga dipangkas. Nah, ini ada semacam ketidakpastian menyangkut kontinuitas pembayaran atau kepastian pembayaran atau hutang dari pemerintah daerah itu. Dan itulah bagaimana nanti kami mengungkap dalam laporan keuangan itu dan perlu semacam evaluasi lebih mendalam dampak dari transaksi tersebut terhadap masalah keuangan pemerintah daerah di tahun 2020. Nah, kemudian ini ada survei, ini surveinya cukup menarik ini Pak, kami sampaikan di sini. Survei ini hasil kuesioner efektivitas hasil pekerjaan selama work from home. Ini dilakukan untuk auditor di wilayah Jawa dan Sumatera. KKN 5 itu ada kurang lebih 1.941 responden. Ini ada 12 pertanyaan umum dan 8 pertanyaan terkait dengan pemeriksaan. Ya, ini work from home-nya itu dilakukan mulai 17 Maret sampai 29 Mei. Kemudian surveinya dilakukan mulai tanggal 20 sampai tanggal 28 Mei 2020. Kuesionernya terdiri dari 12 pernyataan umum untuk semua ini dalam arti semua pegawai BPK di wilayah Jawa dan Sumatera, ya AKN 5, Auditorat Keuangan Negara 5, dan ada 8 pernyataan menyangkut pemeriksaan khusus untuk pemeriksa.
pertanyaan-pertanyaan umumnya di sini ada disajikan. Silakan Pak Agung. Contoh pertanyaan. Nah ini. Nah misalnya pernyataan umum ini yang di statement-statement ini diajukan ke pegawai menyangkut pertanyaan umum, misalnya nomor 1 itu tetap komitmen terhadap tarif pekerjaan, kemudian tetap terlibat atau stay engaged dalam dan fokus akan pekerjaan. Nah ini yang pernyataan-pernyataan umum, termasuk di sana bagaimana mereka menilai pelaksanaan WFH itu menyangkut misalnya waktunya, kemudian hubungan atasan dengan bawahan, gitu ya, monitoring pekerjaan seperti itu. Kemudian pertanyaan ke auditor itu ada 8 pertanyaan, ini nggak masuk satu. Nah itu misalnya bagaimana pengaruh WFH terhadap pekerjaan, pemeriksaan, kemudian bagaimana komunikasi dengan auditi, kemudian ketepatan pengiriman, gitu ya. Nah hasilnya ini yang cukup menarik, ini ternyata hasil dari survei ini bisa di slide berikutnya. Untuk pertanyaan umum yang 12 pertanyaan tadi, hasilnya menunjukkan bahwa pegawai BPK itu secara umum setuju gitu, terhadap pernyataan itu. Yang tertinggi itu 78,05%, mereka tetap komitmen terhadap tarif pekerjaan. Jadi walaupun WFH di rumah, itu ternyata mereka punya komitmen sekitar 78. Tapi juga ada yang 1,6% yang tidak komit rupanya, 41 orang. Sedangkan yang lain yang setuju itu 20,35 dan sangat setuju 78. Jadi umumnya sangat setuju dengan statement-statement dalam pertanyaan umum yang ditanyakan ke pemeriksa BPK. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya ini di atas rata-rata seluruhnya. Jadi kalau rata-ratanya sekitar 3,5 skornya ininya itu di atas 3,5. Jadi ada yang paling rendah itu 3,8 untuk pertanyaan nomor 11. Sedangkan yang tertinggi itu di pernyataan nomor 1 yaitu menyangkut komitmen terhadap target pekerjaan. Jadi secara umum pegawai BPK ini punya komitmen untuk tetap melakukan tugas terhadap hasil pekerjaan walaupun dengan WFH. Kemudian terkait dengan audit pekerjaan, ini pekerjaan auditnya di slide berikutnya. Nah ini terhadap pertanyaan pemeriksa. Mereka tetap menyatakan setuju dan sangat setuju. Umumnya setuju. Dalam arti misalnya di pertanyaan itu ada WFH tidak mengganggu komunikasi dengan auditi. Intinya dengan WFH, dengan melalui online komunikasi jarak jauh, secara prinsip tidak mengganggu sebetulnya karena ada cara atau media untuk memfasilitasi itu. Kemudian memang di sini ada beberapa pernyataan juga bahwa dengan WFH itu juga ada kendala, kemudian ada masalah kecepatan, menyangkut pekerjaan, kemudian juga masalah infrastruktur jaringan, ini terutama di Aceh juga dalam beberapa hal kami mengalami dengan beberapa perintah daerah itu menyangkut jaringan. Sebagai contoh, pada saat audit di Aceh Tenggara atau di daerah Semelu, nah itu juga faktor jaringan menjadi kendala. Biasanya sinyalnya juga kadang-kadang ada, kadang-kadang putus. Itulah barangkali dengan situasi COVID ini bagaimana infrastruktur telekomunikasi ini menjadi tumpuan atau menjadi hal yang penting untuk lancarnya tugas-tugas kami di BPK. Kemudian di survei ini juga ada saran, ada terkait dengan WFH ini dan
dengan pemberian saran ini mudah-mudahan menjadi masukan bagi pimpinan bagaimana mengelola sumber daya yang ada dalam melaksanakan tugas-tugas BPK. Misalnya perlu adanya penetapan sosialisasi kebijakan dan panduan yang jelas tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama WFH. Karena ini situasinya baru, pandemik, jadi mereka juga dihadapkan pada situasi yang baru, belum pernah mengalami sebelumnya. Kita mungkin bisa dikatakan audit dengan cara yang sudah dilakukan itu rencananya bisa 10 tahun yang akan datang, tapi kita dipercepat kondisinya tahun ini harus berjalan dengan audit jarak jauh gitu ya. Kemudian perlu dukungan aplikasi, pengaturan jam kerja gitu ya, segala macam. Ini masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan WFH selama masa pandemik dalam tugas-tugas pemeriksaan. Kami kira itu yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan, bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan tugas kami di BPK. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Agus atas paparannya. Bapak Ibu sekalian peserta Zuminas yang berbahagia, memang tidak terasa, memang posisi ketiga pembicara kita yang luar biasa ini telah mengeksplor informasi bagi kita semua. Dari seharusnya kita sudah masuk sesi tanya jawab, memang waktu kita sudah hampir mendekati jam 12, 20 menit lagi menuju jam 12. Tetapi saya berpikir bahwa semua pertanyaan yang telah disampaikan tetap menjadi kewajiban kami sebagai pengelola kegiatan Zuminari ini agar bisa terjawablah jawaban pertanyaan itu hendaknya. Baik, Aplus ya secara virtual sama-sama kita sampaikan kepada Pak Arif. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu kita seperti yang saya janjikan tadi, diskusi tanya jawab ini via chat room. Saya sudah mengidentifikasi ada 5 pertanyaan. Mudah-mudahan ini tinggal dikolaborasikan saja, sehingga nanti setelah ini saya akan memilih dengan sangat menyesal hanya satu saja yang diberi kesempatan untuk secara live untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Bapak-Bapak penemateri yang berbahagia, ada 5 pertanyaan dari Pak Ridwan di BPJS Kesehatan Cabang Melabuh, dari Pak Julkifli Ibrahim, anggota KAP, kemudian dari Pak Merhaskanu Ma'arif dari Inspektorat, kemudian Pak Teguh Harja, dan terakhir dari Pak Muhammad. Saya coba rangkumkan saja bahwa Pak Ridwan itu menanyakan bagi auditor BPK atau BPKP yang ditugaskan untuk melakukan audit dan pengawasan di lingkup audit di luar kompetensi pengalamannya, misalnya ada diagnosis untuk medis di pandemi ini, sebenarnya potensi fraud itu bagaimana mereka mencoba untuk melakukan upcoding hasil tes itu. Mungkin ini bisa menjadi pemikiran tambahan buat kita semua dari sudut pandang pengawas, Pak Indra sebagai BPKP dan Pak Arif Agus dalam konteks BPK-nya. Kemudian dari Pak Julkifli Ibrahim, itu khusus kepada Pak Wali Kota, Pak Aminullah. Beliau menyampaikan dalam konteks ini sebenarnya bagaimana perbankan syariah, tadi kan sudah disampaikan juga tentang Mahira, itu untuk bisa memberikan pengawalan terhadap aktivitas ekonomi. Jadi kata kunci 2 yang disebutkan oleh Pak Mardiasmo tadi, secara kesehatan kita tetap terjaga, tetapi secara ekonomi juga kita tetap terus bisa berusaha. Dari Pak Raskanu Ma'arif, beliau menanyakan khusus kepada Pak Khairajaya, Indra Khairajaya, beliau menyatakan bagaimana sih sebenarnya APIP yang dilakukan di daerah masing-masing itu tentang pengadaan barang yang telah dilaksanakan, kaitannya dengan revenue dan probability audit. Mungkin nanti bisa ditanggapi. Kemudian Pak Teguh Harja, khusus juga kepada Pak Wali Kota, beliau menyatakan bagaimana meningkatkan SPIP kita dari level 3, dan bagaimana meningkatkan indeks IPM kita untuk rasio-rasio lainnya agar bisa semakin meningkat sebagai bagian dari tindak lanjut pertemuan BPK, dan mempertahankan 12 kali opini WTP itu gimana tuh, baik kaitannya dengan pandemi pada saat ini, itu berkaitannya dengan strategi. Mungkin ini bagian
untuk kita sharing lah dari Banda Aceh untuk Indonesia. Dan yang terakhir dari Bapak Muhammad, beliau menyatakan bahwa banyak permasalahan ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK, menunjukkan bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keuangan daerah. Ini bagaimana melihat dari sisi ini, dari ketiga aspek tadi, dari implementasi pemerintah daerah, dari pengawasan BPKP, dan dari pemeriksaan BPK. Saya pikir ini juga sudah saya share kepada para pemateri. Mudah-mudahan masing-masing bisa memanfaatkan waktunya 5 menit untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan ini. Kita mulai dari Bapak Wali Kota, Bapak Aminullah Usman. Waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Masih ada Pak Amin. Ya. Masih Pak, beliau sudah share screen. Ya. Oke. Silakan Pak. Ya Pak Wali Kota, silakan. Baik, Bapak, terima kasih Pak moderator Pak Fazli yang akan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Yang intinya tadi itu sejauh mana penerapan syariat Islam atau ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam APBD 2020. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Zulkifli Ibrahim. Baik, memang Aceh adalah merupakan daerah yang berlaku syariat Islam, dan bahkan nanti di tahun 2021 total kegiatan keuangan daerah itu harus berdasarkan syariat Islam dengan diberlakukan Kanun nomor 11 tahun 2018, di mana lembaga keuangan seluruh Aceh itu harus berlaku syariat Islam. Jadi kita itu memang awalnya sebelum tentu berlaku syariat Islam ini memang ada urusan-urusan dengan konvensional. Namun setelah Aceh ini berlaku syariat Islam juga masih berjalan secara konvensional. Namun sekarang karena kita sudah semakin tahu bahwa keuangan itu merupakan bagian yang paling banyak berurusan dengan masyarakat, maka pemerintah pun kita melaksanakan pengelolaan keuangan itu dengan sistem syariah. Artinya begini, kita memulai pemerintah kota itu mewajibkan membuka rekening itu di bank syariah. Itu tidak boleh buka rekening di bank non konvensional. Jadi semua itu di bank syariah. Kemudian juga sumber pendapatan daerah itu harus sumber yang sah. Ini daerah yang syariat Islam, ini ada daerah mungkin, ini maaf ya, bukan kita ini ya, mungkin daerah lain sumber dari penjualan minuman keras, mungkin juga dari hal-hal yang tidak halal itu boleh, ya, tapi di halal sebenarnya, ya, misalnya halal bukan halal, maksudnya itu di kita itu tidak boleh ada sumber pendapatan yang tidak halal, misalnya penjualan minuman keras masuk ke APBD itu tidak ada, tidak dibolehkan. Jadi ini sama sekali itu sudah ditolak di dalam anggaran, tidak hanya 2020, sebelumnya juga seperti itu. Kemudian bila daerah membutuhkan pembiayaan ataupun pinjaman, itu kita harus mengambil di bank syariah. Tidak boleh mengambil di bank konvensional yang melaksanakan dengan sistem bunga. Kemudian juga kita saat ini sedang menyiapkan lembaga-lembaga kita ini secara syariah, termasuk rumah sakit itu nanti akan dikelola secara syariah. Dan kita masih terkendala hotel-hotel yang ada di Aceh nanti juga akan kita laksanakan pengelolaannya dengan sistem syariah dengan satu persatu. Namun kita sudah menginstruksikan kepada perhotelan itu
itu harus dilaksanakan secara syariah. Begitu juga restoran tidak boleh menjual minuman keras, kemudian juga tentu yang dijual adalah yang halal-halal dan juga sumber pendapatannya itu jelas, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi alhamdulillah Banda Aceh sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan secara syariah. Jadi memang itu banyak urusannya adalah dengan bank awalnya dan sumbernya. Jadi ini alhamdulillah kita sudah laksanakan. Jadi kalau daerah mau melaksanakan keuangan secara syariah, seluruhnya APBD-nya, ini tentu harus kita mulai dengan rekening banknya. Rekening di pemerintah daerah itu harus berada di bank syariah. Karena ini yang paling banyak. Bayar gaji nanti konvensional ya sama saja, itu berarti belum syariah. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya Bapak Teguh ya, kepada Wali Kota bagaimana arah Bapak memposisikan peran Inspektorat Kota menindaklanjuti temuan BPK. Ya. Dua pertanyaan itu dari Pak Teguh, Pak. Disekaliankan saja jawabannya, Pak. Ya. Sekalian aja. Penanyanya kan Pak Teguh yang sama, pertanyaan kedua dan ketiga. Jadi Bapak jawab saja sekalian tentang tindak lanjut temuan BPK dan resiko ODP untuk yang COVID ini, Pak. Silakan, Pak. Oh ya, baik. Jadi ini kita menindaklanjuti temuan daripada BPK. Kita Inspektorat ini menjadi fasilitator dan memantau perkembangan tindak lanjut dari semua OPD. Jadi kita menempatkan tugas daripada temuan-temuan BPK ini, kita meminta kepada Inspektorat ini menuntaskan seluruh temuan-temuan BPK ini sampai dengan selesai. Jadi bekerja sama dengan OPD, dan itu setiap saat mereka itu harus memberikan laporan terutama kepada Pak Sekda, asisten terkait, kemudian Sekda, dan sampai ke saya juga langsung mengontrol terhadap temuan ini. Ini kita setiap temuan itu kan tidak punya waktu, 60 hari harus selesai. Kalau tidak, pengecualiannya itu WTP-nya juga berpengaruh. Jadi oleh karena itu kita selalu harus tuntas tepat waktu sebelum 60 hari waktu yang sudah ditentukan. Kemudian upaya koordinasi menjaga peningkatan maturitas SPIP level 3 ini kita melaksanakan berbagai workshop rencana tindak pengendalian bagi seluruh OPD yang menghasilkan dokumen rencana tindak pengendalian terhadap program kegiatan pada masing-masing OPD, sehingga OPD mengetahui lebih dini terhadap risiko yang dihadapi dan bisa mencari solusi terhadap risiko dimaksud. Ini yang kita lakukan. Kemudian juga upaya dalam meningkatkan IPM ya. IPM dan risiko lainnya. Jadi ini semuanya adalah berawal daripada kesiapan daripada SDM kita, karena ini kalau IPM ini kan menyangkut dengan dinas kesehatan, dinas keuangan, kemudian juga dinas pendidikan, karena yang apabila kita ingin mempertahankan IPM, kita harus menggenjot sektor pendidikan. Ya, Banda Aceh ini merupakan kota referensi pendidikan dan kita mendapatkan penghargaan Ki Hajar atau kita harus belajar atau Ki Hajar Dewantara. Kemudian di samping itu juga dalam bidang kesehatan ini juga kita genjot seluruhnya pelayanan publik dalam bidang kesehatan, rumah sakit, kemudian puskesmas, semuanya kita juga genjot dan menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota sehat, dan kita sudah mendapatkan penghargaan Swasti Sabah. Dan ini juga kita tidak pernah henti-hentinya meningkatkan kualitas, dan bahkan kita mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik dari rumah sakit ini. Kemudian juga dalam bidang ekonomi ini juga kita bagaimana selalu terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, kemudian inflasi yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan juga pengelolaan keuangan yang konsisten dengan apa yang kita raih selama ini, yaitu WTP yang berturut-turut. Jadi ini semua
adalah berawal dari kita kesiapan daripada SDM, dan saya karena basicnya itu adalah dari akuntan, maka inspektorat itu adalah merupakan bagian daripada saya di Kota Banda Aceh yang saya perankan yang luar biasa agar mengawasi setiap aktivitas dan setiap kegiatan Kota Banda Aceh dalam evaluasi kinerja-kinerja daripada Kota Banda Aceh yang selalu dipantau oleh inspektorat, dan juga kita ada audit kinerja dari baik itu dari BPK maupun BPKP. Ini kita tinaklanjuti dengan baik ya, sehingga kita setiap kelemahan yang kita dapatkan dalam rasio-rasio terbaik itu kita bisa memperbaiki untuk masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Wali Kota atas masukannya. Mungkin ini akan menjadi catatan bagi kami panitia untuk membuat daftar pertanyaan kemudian dilengkapi dengan jawaban pada para peserta. Lanjut kita yang kedua berkaitan dengan pertanyaan yang tadi 5 poin tadi kepada Bapak Indra Khairajaya. Waktu dan tempat kita persilakan Pak. Mohon bisa memanfaatkan waktu 5 menit ini dengan baik Pak. Silakan Pak Indra. Dan juga dari Pak Raskanu dan juga Pak Muhammad ya, prinsipnya semua ingin mempertanyakan mengenai audit ya, kira-kira bagaimana menghadapi situasi yang di luar kompetensi ya, barangkali kompetensi medis atau juga ada kolusi di dalam proses pengadaan itu. Nah, termasuk juga mengenai harusnya ada lebih preventif ya, lebih awal kita kawal, ternyata ya si pelakunya atau pelaksananya langsung melaksanakan dulu di kondisi pandemi ini, ternyata auditnya belum gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada audit itu Pak Rizwan, Pak Ruskanu, itu kan sebenarnya eviden ya, bagaimana kita bisa membuktikan ya, dan juga bagaimana kita memberi solusi. Makanya sebenarnya audit itu sebenarnya bukan tujuannya untuk membuat masalah baru, tapi dia sebagainya solutif sebenarnya. Dia adalah memberikan jalan pemecah. Maka sebenarnya audit itu adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan sesuatu yang ditakuti sebenarnya. Nah, maka sebab itu dalam proses kita membuktikan, kan itu kan memang ada keahlian kita, ada keahlian orang lain. Ya. Pada saat memang kita membutuhkan ahli medis misalnya untuk melihat pola outcoding, ya juga mengenai adanya suatu kolusi gitu ya. Itu kan kita nanti menggunakan tenaga-tenaga ahli itu seperti masalah IT, kan nggak mungkin auditor bisa menguasai itu semua ya. Kita menggunakan itu kalau ke jalan sekalipun gitu ya. Nah, disinilah perlu sebenarnya kalau saya katakan di awal tadi, perlu penguatan internal kontrolnya yang ada di manajemen dan manajemen oversight. Kalau ada collusion itu sebenarnya kalau manajemen di atasnya mendetek itu kan bisa diatasi gitu. Nah, kalau memang dia nggak mampu, dia bisa minta bantuan internal auditor yang ada di sekitar dia, apakah SPI misalnya kalau di rumah sakit ya, atau juga kepada inspektorat atau kepada BPKP gitu ya. Nah, kalau memang nggak bisa lagi dibiarin, ya kita masuk ke ranah hukum kan seperti itu. Jadi tidak ada soal sebenarnya, kita semua audit itu kan transparansi ya, kan dilakukan orang-orang profesional gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi BPKP karena banyak pengalaman membaca bisnis proses di rumah sakit dan segala macam itu bisa mendetek awal, tapi nanti pada saat kita untuk menyimpulkan, untuk menjadi eviden, itu tetap kita kembali kepada orang-orang yang punya kompetensi, apakah di IT, ya, apakah di medis, apakah di masalah konstruksi dan lain sebagainya, gitu ya. Karena kita setiap menghitung kerugian negara itu tidak semua kita semua punya keahlian kita gunakan, tetap kita menggunakan ahli konstruksi, kita menggunakan ahli desain dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, demikian juga mengenai masalah Pak Raskanu ya. Jadi tadi kan dikatakan itu sebenarnya upaya pemerintah kemarin itu mengeluarkan kebijakan untuk pengadaan PBJ itu lebih dahulu didampingi, karena kan kondisi saya katakan tadi bahwa masalah pandemi ini banyak orang memanfaatkan. Tapi jangan sampai nanti setelah terjadi ya kita baru melakukan audit gitu. Makanya seharusnya di sini peran internal auditor dalam hal ini inspektorat untuk mendampingi mereka lebih awal, lebih memberi advice, lebih memberi petunjuk gitu, sehingga kemungkinan nanti pada saat audit tujuan tertentunya bisa lebih mudah diatasi. Tapi kalau toh memang juga tidak, kan itu bisa juga kapan saja audit itu sebenarnya bisa dilakukan.
Tapi seperti Pak Mades mengatakan lebih karena ini new condition ya. Jadi kita kondisinya lebih diawali gitu ya, kalau lebih baik. Ibaratnya itu ya mendesain kebakaran itu jauh lebih baik daripada kalau sudah kebakaran gitu. Apalagi tadi dikatakan Pak Arif, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang agak lebih dipermudah. Pengadaan barang dan jasa sekarang kan tidak perlu kontrak ya, bisa diadakan dulu baru kontraknya nyusul dan sebagainya. Banyak sekali regulasi yang membuat ini dipermudah karena kondisinya adalah extraordinary gitu ya. Jadi ini banyak hal-hal yang memang perlu pengawalan, perlu pendampingan karena ada terobosan-terobosan yang begitu luar biasa untuk bagaimana pelayanan pemerintah itu bisa hadir kepada masyarakat gitu. Jadi uang ini kadang-kadang nggak ada uang pun kalau komit untuk dibayar tahun depan juga boleh gitu. Ya jadi atau mengenai harga saja itu harga ditentukan oleh si penjual gitu. Nanti baru kita minta pertanggungjawaban dia terhadap harga itu dari mana. Nah karena banyak sekali risiko-risiko ini maka perlu kita dampingi gitu supaya jangan sampai salah dalam menyikapi gitu ya dalam masalah transaksinya. Nah kalau Pak Muhammad tadi mempersoalkan mengenai terhadap kondisi yang ada, kan itu makanya kita harus berkolaborasi, bersinergi menghadapi persoalan Pemda, baik di Aceh sampai ke Papua, yang punya persoalan cukup luar biasa. Nah makanya saya katakan tadi, internal auditor, ya, eksternal auditor, APH, dan juga manajemen sendiri, itu perlu bersama-sama gitu untuk bahu-membahu dengan komitmen yang tinggi tentunya. Bagaimanapun, karena masalah dalam kita berpemerintah kan dua saja sebenarnya, sistem dan manusianya. Bagaimanapun bagusnya sistem, kalau manusianya nggak benar, nggak bisa juga. Atau sebaliknya, bagaimanapun manusianya bagus, kalau sistemnya nggak mendukung, juga nggak bisa juga. Jadi dua itu mesti kita kawinkan terus dia. Makanya pilihlah kepala daerah, pilihlah orang-orang yang menjadi simpul-simpul strategik itu, orang-orang yang tepat, orang yang punya kemampuan dan bisa menjalankan sistem. Dan kalau bisa sistem kita buat, maka tadi SPIP itu penting gitu ya, karena kalaupun inspektoratnya jelek, ya sistemnya juga bukan jelek aja, nggak diabaikan, yang paling berbahaya itu. Nah inilah yang kita lakukan, maka kita ingin mendorong supaya berkolaborasi, tidak main ego-ego sektoral gitu ya, atau barangkali kompetitif yang tidak sehat. Jadi itu yang kita bangun, maka BPKP hadir dan bermanfaat dengan pendekatan kolaboratif dan sinergisitas. Itu Pak Muhammad cara kita mengatasi persoalan yang sudah sampai ke ubun-ubun ini gitu ya. Nah, terima kasih, barangkali itu Pak Moderator. Terima kasih Pak Indra Khairjaya atas jawabannya. Insya Allah nanti akan kita coba kolaborasi lagi atau kita eksplor jawaban-jawaban atau pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Terakhir kepada Bapak Arif Agus untuk memberikan tanggapannya atas beberapa pertanyaan tadi yang diungkapkan. Kepada Bapak, kita persilahkan Pak. Pak Arif, ya. Iya, terima kasih Pak. Dari pertanyaan tadi, ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana suatu proses audit di mana bidang yang diaudit itu di luar keahlian atau kompetensi auditornya gitu ya. Jadi pada prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKP, audit itu bagaimana auditor mengumpulkan bukti-bukti sehingga bisa mendukung kesimpulan dari hasil pemeriksaannya. Prinsip dalam audit itu sebetulnya kita akan memulai dari pemahaman atas proses bisnis, bagaimana kegiatan itu bekerja, berjalan, dan auditor harus memahami itu sebelum melakukan langkah-langkah prosedur audit secara detailnya. Kemudian auditor akan menilai efektivitas sistem internalnya. Kalau tadi misalnya menyangkut pelayanan kesehatan, menyangkut pengeluaran-pengeluaran terkait dengan COVID-19, termasuk pengujian-pengujian labnya, bagaimana sistem itu bekerja, sistem pengendalian apa yang ada di situ. Di situ ada sistem, ada orang, ada mesin, ada alat bekerja. Bagaimana mereka berinteraksi, kemudian auditor akan memetakan bagaimana sistem internalnya bekerja. Kemudian melihat resiko-resiko apa yang mungkin dari sistem itu gitu. Nah itulah yang menjadi kewajiban tugas auditor pada saat awal-awal melakukan pemeriksaan. Kemudian dalam hal pemeriksaan itu menyangkut di luar keahlian, misalnya tadi menyangkut masalah kedokteran, kesehatan, gitu ya, kemudian konstruksi atau TI, itu auditor bisa menggunakan ahli
ahli di bidangnya. Bagaimana membaca hasil lab, bagaimana membaca misalnya teknik konstruksi misalnya, itu bisa digunakan gitu. Tapi prinsipnya itu prosesnya tetap harus dipahami oleh auditornya juga, bahwa dia akan mempelajari sistemnya, mekanismenya, proses bisnisnya, kemudian pengendaliannya yang ada. Kalau tadi misalnya pengajuan pembayaran terkait hasil lab, nah itu bagaimana mereka menguji pembayarannya, tentunya kan ada gitu, terlepas dari cara membaca hasil labnya misalnya begitu ya. Nah itulah perlu dipahami oleh auditornya. Jadi sebetulnya ada teknik-teknik auditnya, kemudian juga auditor akan bisa menggunakan ahli di luar lembaga auditnya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, para peserta sekalian, saya tetap menunaikan janji saya bahwa setelah melakukan pertanyaan via chatting room di Zoom ini, nanti kita akan identifikasi pertanyaan semua, kita akan buat laporannya. Dan tahap kedua, kita akan minta satu wakil dari peserta. Mohon izin, saya telah memutuskan kepada Bapak Agus Priyono untuk memberikan tanggapan. Sekarang Bapak sudah saya unmute. Pak Agus Priyono sudah bersama kita. Pak Agus. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan atau komentarnya lah Pak. 3 atau 2 menit sebelum kita menutup acara ini. Silakan Pak Agus mewakili teman-teman peserta yang lain. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pada kesempatan ini hanya sedikit bukan pertanyaan ya, minta tanggapan lah dari Wali Kota Banda Aceh itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID ini kan dampaknya sangat luas ini, baik terhadap kesehatan maupun perekonomian. Nah, tadi kami melihat pemaparan dari Bapak Wali Kota itu sangat banyak prestasi gitu kan, prestasi yang sudah diraih, baik itu terkait dengan akuntabilitas maupun kinerja. Nah, kira-kira strategi apa yang ambil ataupun akan diambil ya dalam rangka untuk mempertahankan prestasi yang sudah diperoleh itu. Misalnya untuk indikator makro itu kan cukup banyak ya, mungkin terkait dengan pengangguran, dampak dari COVID itu kan ke pengangguran, kemiskinan, kemudian IPM dan sebagainya. Nah, kira-kira langkah-langkah konkret itu seperti apa? Itu saja Pak, mungkin terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus Priyono. Beliau lah mewakili para peserta Zoominar kita. Jadi kita dari panitia menunaikan janji kita bahwa tetap ada dari peserta yang secara langsung lakukan pertanyaan. Baik, karena ini bagian dari akhir, kita memberikan tanggapan atas pertanyaan atau komentar Pak Agung tadi kepada ketiga narasumber kita, sekaligus mohon closing statement-nya ya. Jadi Pak Wali Kota, Pak Indra, Pak Arif, tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Agung, kita sekaliankan dengan closing statement. Kita mulai dari Bapak Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, kepada Bapak, kita persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fadli dan juga Pak Arif, Pak Indra dari BPKP dan tadi Pak Arif dari BPK, dan tentu yang terakhir nih yang menanyakan Pak Agus, apa namanya? Pak Agus Priyono, Pak. Agus Priyono ya. Luar biasa, berarti Pak Agus sangat memperhatikan apa yang kita sampaikan tadi. Terima kasih Pak Agus, bahwa memang awalnya pada saat COVID ini melanda Aceh pada bulan Maret, kita baru mulai Maret Pak, 26 Maret baru Aceh itu mulai ada kena COVID. Dan sampai saat ini justru ini sudah terjadi kenaikan, walaupun memang Banda Aceh itu waktu itu kita zona hijau ya, kemudian meningkat pernah menjadi zona merah, sekarang sudah turun lagi menjadi zona kuning. Jadi kita awalnya banyak juga yang sulit kita hadapi, tetapi dalam masa sulit itu kita memberikan berbagai kesempatan kepada pelaku-pelaku UMKM. Contohnya pada saat itu kan keharusan
harus memakai masker. Jadi harus memakai masker oleh masyarakat, sementara masyarakat tidak ada masker. Ya, kita memanfaatkan bukan seluruh, ada ratusan daripada UMKM ini kita berikan kesempatan kepada mereka bikin masker. Masker ini dijual kepada pemerintah, kemudian pemerintah membagikan kepada masyarakat. Jadi ini akhirnya mereka itu yang kita utamakan yang betul-betul terdampak dengan COVID ya. Jadi kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan UMKM, kita berikan kesempatan kepada mereka. Kemudian setelah itu saat ini kita karena bagaimana pengangguran, kemiskinan, juga masalah IPM harus kita pertahankan, kita terhadap para pelaku UMKM ini kita tidak terlalu membatasi. Yang penting mereka itu mampu menjalankan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ini kita wajibkan kepada mereka untuk menjalankan usaha. Jadi sehingga mereka itu kita berikan kesempatan, jadi tidak kita suruh tutup sana, tutup sini, tidak. Jadi kita berikan kesempatan, jadi sehingga mereka bisa berusaha, walaupun ini tidak sama dengan seperti pada saat normal. Banda Aceh ini salah satu yang selama ini sangat masalah dengan banyaknya cash outflow, yaitu orang banyak berbelanja keluar daerah. Setiap minggu, setiap Sabtu, ini ke Medan, ke Jakarta, ke Kuala Lumpur. Tapi kesempatan pada saat terjadi COVID, semua orang sudah nggak bepergian. Jadi ini adalah selalu saya sampaikan kepada masyarakat, ini adalah peluang. Jadi buat tingkatkan jualan karena banyak yang cash outflow selama ini tidak terjadi lagi. Jadi ini adalah peluang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau UMKM di Kota Banda Aceh. Kemudian kita punya lembaga seperti tadi yang selalu membackup dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelaku UMKM, memberikan keringanan agar UMKM ini bisa bangkit dan memberikan tenggang waktu untuk menyetor pinjamannya, jadi sehingga ataupun pembiayaannya, jadi sehingga mereka bisa hidup. Karena Aceh, Banda Aceh ini khususnya memang kita adalah sektor dagang. Jadi kalau seperti saya sampaikan tadi, kebun, minyak, lain-lain sebagainya memang tidak ada. Jadi kita pegawai negeri UMKM di sini. Jadi inilah ladang ekonomi di Kota Banda Aceh yang kita sudah punya lembaga keuangan PT Mahira Muamalah Syariah yang satu-satunya ada pertama di Indonesia yang diberikan izin oleh OJK. Kita memintakan peran yang luar biasa untuk membantu para UMKM dan alhamdulillah itu tumbuh pesat, 3 tahun sudah 35 miliar dan kita sudah keliling kota. Halo, siapa lagi yang mau membutuhkan pinjaman ataupun pembiayaan, silakan hubungan dengan PT Mahira Muamalah Syariah. Sekaligus kita membasmi rentenir di Kota Banda Aceh ini. Kita berharap sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua YAI Aceh, Bapak Nadir Shah, yang telah menyelenggarakan acara webinar ini yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih kepada Bapak Mardiasmo yang telah menjadi keynote speaker tadi yang begitu membuka wawasan kita semua terhadap acara ini, dan mudah-mudahan acara ini nanti terus berlanjut Pak Fadli dan Pak Nadir Shah. Ya, karena ini bermanfaat dan saya apresiasi ide yang luar biasa ini, ide brilian daripada Bapak Nadir Shah, karena kita tahu bahwa saat ini kita terputus hubungan langsung karena COVID-19. Dan saya tetap mengundang teman-teman saya dari seluruh Indonesia, ayo ke Banda Aceh, berwisata ke Banda Aceh. Karena Banda Aceh adalah wisata religi dan punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Wali Kota. Insya Allah berikutnya kita mintakan closing statement dari Bapak Indra Khairhajaya kepada Bapak. Kita persilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Dari kami cuma hanya berharap ya kepada Pak Wali Kota tadi ya, harapan itu kan cukup besar ya untuk tetap bersinergi ya, berkomunikasi
yang mudah-mudahan prestasi dan menjadi model itu juga akan terus kita coba terapkan di Banda Aceh gitu ya. Nah, kepada pimpinan yang lain ya seluruh Indonesia dan juga barangkali di Aceh khususnya, ya saya berharap komitmennya ya bagaimana untuk mengimplementasikan lah ya internal control ya, dan juga kepada stakeholders yang lain ya termasuk kita semua untuk mendorong ya supaya bagaimana internal control bisa jalan ya, capability APIP itu juga bisa kita dorong menjadi lebih kuat sehingga kita akan bisa bermimpi lah ya untuk bagaimana tata kelola keuangan lebih baik, lebih berkualitas ya, dengan harapan yang lebih besar lagi ya memang ya uang itu bisa untuk mensejahterakan rakyat kita gitu. Kalau tidak kita akan pasti bermasalah. Hanya itu Pak moderator yang bisa kita sampaikan. Terima kasih ini atas kesempatan dan media komunikasi yang sangat luar biasa ini. Ya, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Last but not the least kepada Bapak Arif Agus, kita persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Situasi darurat atau krisis ini pernah kita alami juga. Tahun 1998 kita mengalami krisis ekonomi. Kita lalui. BPK memiliki peran di situ, memeriksa keuangan negara dalam dana talangan, LBI, tetap dengan tugas-tugasnya. Kali ini pun kami BPK tetap komit melaksanakan tugas-tugas kami di dalam pemeriksaan. BPK akan tetap hadir mengawal keuangan negara dan kami juga mengharapkan tentunya dari stakeholder tetap mendukung tugas-tugas kami dalam bidang pemeriksaan ini. Kita tetap jaga keuangan negara ini, kita kawal dan kita efektifkan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa dari ketiga pemateri kita. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap akhir. Izinkan saya menyampaikan secara virtual penyerahan sertifikat kepada pemateri kita yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua IAI Wilayah Aceh. Yang pertama kepada Bapak Haji Aminullah Usman SIA KMM, pemateri sebagai narasumber pada acara ini. Silakan Pak, secara virtual Pak Ketua menyampaikan itu kepada Pak Wali Kota. Terima kasih. Baik Bapak, Pak Zli, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Acara ini luar biasa dan akhirnya mendapat sertifikat lagi ya dari Ketua IAI Aceh. Ini bagi kami ini sungguh kesempatan yang luar biasa. Tanpa dibuat oleh Pak Nadir acara ini saya tidak bisa mengenal teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cek Kuala yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh jurusan akuntansi Pak Nadir Sahnya sebagai ketua jurusannya dan ini adalah bentuk bentuk pemberian yang ilmu yang sangat bermanfaat bagi semua, terutama sekali bagi saya sendiri. Dengan ada acara ini tentu saya harus menyiapkan berbagai hal sebagai narasumber sehingga saya tahu kembali hal-hal yang barangkali perlu dipersiapkan sehingga judul yang diberikan yang sangat berat Banda Aceh untuk Indonesia, tapi itulah yang dapat saya persembahkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Pak Ketua, mohon menyampaikan sertifikat ini kepada Pak Indra Khairhajaya, SIAK MMCE Kia. Silakan Pak Ketua. Iya. Pak Ketua, Pak Nadirnya di mana nih? Oke, Pak Indra, mungkin Pak Nadir sedang off itu. Saya minta tanggapannya Pak atas nama IAI menyampaikan ucapan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua atau diwakili Pak Fadli ya atas event ini yang bagi saya sangat penting karena ini juga menjadi media komunikasi kami ya sebagai auditor internal pemerintah yang punya
niat untuk hadir dan bermanfaat. Saya pikir ini menjadi perwujudan gitu ya. Nah, ke depan ya kami berharap ini tidak boleh berhenti kan Pak ya, karena ya teman-teman di sekitar kita ya di AI ini perlu pencerahan barangkali mengenai ya bisnis prosesnya di publik ini kan gitu Pak ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi Pak, lagi bicara nih Pak Indra. Ada suara bagian dari spirit bagi kami Pak, karena tiba-tiba mati apa? Di BPKP Aceh mensupport sekali acara ini Pak. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan seluruh jajaran IAI Aceh. Amin Pak. Terima kasih Pak Indra. Pak Ketua sudah hadir bersama kita? Sudah ya? Baik. Oke, sudah tadi terputus, maaf tadi terputus jaringan. Berikutnya yang ketiga kepada Bapak Arif Agus SIAKMM CPE CSFE, kepada Bapak Ketua IAI, mohon menyampaikan ini kepada Pak Arif Agus Pak. Silakan Pak. Oke Pak Agus mohon dapat diterima sertifikat ini sebagai kenang-kenangan dari IAI Wilayah Aceh supaya selalu bersama IAI. Terima kasih Pak Agus, mohon dapat diterima. Oke, silakan Pak Arif tanggapannya. Terima kasih Pak. Saya terima sertifikatnya. Terima kasih banyak. Hari ini ada tambahan lagi sertifikat untuk saya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada IAI Wilayah Aceh, Pak Nadir, dan jajarannya seluruhnya yang menyelenggarakan acara ini. Ini juga merupakan media bagi kami, BPK, bagaimana bisa mensosialisasikan tugas-tugas kami, terutama terkait dengan pemeriksaan di masa pandemik ini. Tentunya kami juga berharap di masa depan kerjasama, kolaborasi di antara BPK dan IAI bisa berjalan lebih baik lagi, dan kami berharap bahwa kami bisa memberikan kontribusi kehadiran kami di Aceh. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian para peserta, kita telah memilih saudara kita yang dari jauh, Ibu Umiyati SPT. Beliau adalah Pegawai Inspektorat Provinsi Papua. Ibu sudah saya unmute tadi. Mudah-mudahan Ibu Umiyati masih bersama kita. Kalau Ibu ada, tolong memberikan komentar. Ada Ibu? Ibu Umiyati? Ya, ada. Ya, oke. Pak Ketua, Ibu Umiyati sudah ada. Silakan Pak Ketua memberikan sertifikat secara simbolis kepada peserta kita dari jauh, Ibu Umiyati. Bu Umiyati, mohon dapat diterima sertifikatnya Bu Umiyati supaya jadi kenang-kenangan Bu Umiyati. Mohon dapat diterima sertifikatnya secara online. Nanti akan kita kirim Bu ya. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan bagi Ibu dari Papua Barat. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Pak Ketua. Bu Umiyati, mohon 30 detik untuk menyampaikan bagaimana proses penerimaan sinyal segala macam yang kita lakukan selama lebih dari 3 jam ini. Ada kendala di sana tidak Ibu di Papua Barat? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang putus-putus juga Pak. Oke, baik. Tapi kita sudah merekod ini semua di YouTube. Nanti tinggal kita akan edit lagi per sesi, sehingga nanti kita bisa share itu di YouTube ya Bu Umi. Salam buat kawan-kawan di Papua Barat Ibu. Ya, baik, makasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di akhir acara ini. Maka yang ingin saya sampaikan berikut adalah link kuesioner Seminar IAI Aceh seri 1, di mana Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk memberikan masukan tanggapan terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai dasar untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat yang telah Ibu Bapak inginkan sesuai dengan pendaftarannya. Insya Allah sertifikat ini paling telat 3 hari kerja akan kita kirimkan secara file kepada Bapak Ibu sekalian, baik melalui akun emailnya maupun melalui WhatsApp-nya. Mohon dilihat karena nanti juga di dalam grupnya WA masing-masing link ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, sebagai bagian dari akhir kegiatan kita, saya atas nama moderator dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Barat
penghargaan kita kepada para pemateri, Bapak Wali Kota Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SIA KMM, Bapak Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Bapak Perwakilan BPK Aceh, Bapak Indrajaya Khairajaya, dan Bapak Arif Agus yang telah berkenan men-sharing ilmunya kepada kita semua. Kemudian juga tadi kepada Bapak Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Pusat, Bapak Profesor Ferdiasmo, dan juga kepada Bapak Ketua IAI. Nah, sebagai kesempatan akhir, sebagai closing statement, penutupan, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua IAI Wilayah Aceh, Bapak Dr. Nadir Syah, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement sekaligus menutup dengan resmi kegiatan ini. Kepada Bapak, dipersilakan Pak. Baik, kami atas pengurus IAI Wilayah Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada para narasumber, Bapak Wali Kota, Bapak Kepala BPK Perwakilan Aceh, Bapak Kepala BPKP Perwakilan Aceh, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada anggota IAI, baik anggota IAI maupun non-anggota IAI di seluruh Indonesia. Dan kepada para peserta, juga kami aturkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan telah duduk selama 3 jam di dalam dunia maya ini. Kita sama-sama mendengarkan ilmu yang dibagikan oleh narasumber tadi. Dan insya Allah kita akan bertemu nanti di webinar seri kedua berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan terakhir, kami dari IAI Wilayah Aceh juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada dalam pelayanan melalui dunia maya ini ada kesalahan-kesalahan semuanya, mohon diperbanyak maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masih saya memberikan jeda waktu 10 menit karena kata panitia telah melakukan dokumentasi terhadap semuanya. Tetapi ini masih 10 menit ke depan masih kita buka. Bapak Ibu silahkan yang ingin melakukan dokumentasi dengan webinarnya, kita persilakan. Hari ini semuanya saya persilakan selama 10 menit ke depan. Atas nama moderator, host, dan panitia, saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf jika dalam pelayanan kami masih terdapat kekurangan. Sampai jumpa di series Zuminari yang kedua. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita umumkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh difoto. Oke, Pak Indra. Oke, Pak Indra. Terima kasih Pak Indra, Pak Agus. Pak Agus, terima kasih Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, terima kasih. Terima kasih banyak sudah diundang. Ya, oke. Silakan para peserta kalau mau berkomunikasi antara teman-temannya, silakan. Kita berikan waktu Pak Fadli. Ya, antara teman-teman mungkin mau berkomunikasi, silakan. Saya allow unmute semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meng-unmute dirinya sendiri, silakan. Sudah bisa meng-unmute dirinya masing-masing. Kalau mau ingin bicara, silakan. Sampai 10 menit ke depan. Silakan mau menyapa teman-temannya, silakan disapa. Ibu Aida Yulia menyapa Ibu Evi, silakan. Bang Ja, kaji ingat bang. Apa ingat le di grup di acara Zoom-nya? Baik, saya absen. Ada Pak Ridwan, ada Pak Zulkifli Ibrahim, ada Pak